Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1372, Penjaga Mayat Setan. Ten, Liu, sapa Ouyang Ming. Apakah kamu sudah menemukan pintu masuk ke lantai 2? Liu Ming bertanya sambil mendarat di sebelah Ouyang Ming dalam sekejap. Kalau tidak salah, pintu masuknya seharusnya ada di aula ini, tapi agak merepotkan untuk melewatinya. Ouyang Ming mengangguk. Mendengar ini, Liu Ming melihat ke arah aula utama. Pintu aula terbuka, dan bagian dalamnya gelap gulita, tetapi ada pesona yang menghalangi pikiran surgawi untuk mengintip. Liu Ming sedikit mengernyit. Saat dia hendak berbicara, suara siulan yang menusuk terdengar dari kejauhan. Mereka menoleh ke belakang dan melihat cahaya ungu terbang mendekati tanah. Setelah beberapa saat, Zhao Qianying muncul dan bertanya kepada mereka bahkan sebelum dia menstabilkan dirinya. Saudara Liu, Tuan Ouyang, apakah Anda menemukan sesuatu? Di aula ini, ada pintu masuk menuju ke atas, tapi ada dua penjaga mayat iblis di dekatnya, yang cukup merepotkan. Ouyang Ming mengangguk dan berkata. Ketika Zhao Qianying mendengar ini, wajahnya sedikit bergerak. Ten, Ouyang sudah melawan mereka. Liu Ming bertanya dengan sungguh-sungguh. Ouyang Ming mengangguk. Dia berkata, saya baru saja menemukan tempat ini secara tidak sengaja. Saya menemukan pintu masuk ketika saya memasuki aula, tetapi saya diserang oleh dua penjaga mayat iblis itu. Untungnya, saya sudah siap. Saya segera keluar ketika saya menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Ngomong-ngomong, dua mayat iblis itu sepertinya tidak bisa meninggalkan aula. Setelah saya mundur, mereka tidak mengejar. Kami memiliki 3 orang sekarang, jadi kami seharusnya bisa menangani dua mayat iblis itu. Zhao Qianying melirik Liu Ming dan Ouyang Ming dan berkata, aku pikir juga begitu. Itu sebabnya aku menunggu kalian. Ouyang Ming mengangguk. Kalau begitu, ayo masuk sekarang, kita sudah berada di belakang keluarga Liu dalam beberapa waktu. Kita harus cepat. Liu Ming berkata sambil berpikir sejenak di matanya. Ouyang Ming dan Zhao Qianying tentu saja tidak keberatan dengan hal ini. Setelah berdiskusi sebentar, mereka semua sudah siap. Zhao Qianying melepaskan kuali besar berwarna ungu. Itu memancarkan cahaya ungu di atasnya. Ouyang Ming mengeluarkan pisau panjang berkepala hantu. Ada semburan hantu melolong dari sana. Meskipun Liu Ming tidak melepaskan senjata ajaibnya, ada cahaya hitam samar di tubuhnya. Setelah menyelesaikan ini, ketiganya melangkah ke aula di depan mereka dalam sekejap. Cahaya di aula agak redup, tapi berdampak terbatas pada penglihatan mereka. Setelah memasuki aula utama, Liu Ming menyadari bahwa aula itu sangat luas. Lebarnya 3.000 meter dan tinggi lebih dari 30 meter. Aula utama benar-benar kosong dengan hanya selusin pilar batu besar yang menopang atapnya. Di bagian terdalam aula, terdapat tangga berkelok-kelok. Di ujung tangga ada pintu masuk yang gelap. Meskipun Liu Ming tidak bisa menggunakan pikiran surgawi untuk merasakan apa yang ada di dalam pintu masuk itu, dia menilai berdasarkan intuisi bahwa itu seharusnya menjadi pintu masuk ke lantai 2. Seperti yang disebutkan Ouyang Ming sebelumnya, di samping tangga, ada dua sosok hitam setinggi beberapa meter berdiri di kedua sisi. Itu adalah dua penjaga mayat iblis yang mengenakan baju besi abu-abu. Kulit kedua mayat iblis itu tampak sangat kasar, hampir seperti kulit pohon kering. Meski perawakan mereka tidak terlihat tinggi, aura yang mereka pancarkan tidak lebih lemah dari mayat iblis kuno yang mereka temui di kuburan sebelumnya. Yang paling aneh dari semuanya, punggung mereka terhubung dengan tanaman merambat hitam yang tenggelam ke dalam tanah. Ketika dua penjaga mayat iblis melihat mereka masuk, mereka mengeluarkan suara gemuruh dan langsung bergegas ke arah mereka. Liu Ming sedikit terkejut. Setelah memasuki kuburan, tidak peduli apakah itu mayat iblis biasa atau mayat iblis kuno, mereka biasanya bergerak perlahan. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan mayat iblis yang begitu cepat. Suara mendesing. Satu mayat iblis bergegas menuju Zhao Qianying sementara mayat iblis lainnya bergegas ke arahnya. Hati-hati, mayat iblis ini memiliki kekuatan fisik yang tinggi dan tubuh yang sangat kokoh. Ouyang Ming berteriak dengan tergesa-gesa sambil mengayunkan pedang hitam itu dengan kedua tangannya. Peluit panjang terdengar dari pedangnya, lalu cahaya pedang hitam sepanjang 30 meter diluncurkan ke arah mayat iblis yang bergegas menuju Zhao Qianying. Kekuatan Liu Ming adalah yang terkuat di antara ketiganya, jadi dia tidak membutuhkan bantuan apapun.
Mayat iblis hitam itu mendengus dan merentangkan cakar iblisnya ke arah cahaya pedang hitam. Dentang, cahaya pedang hitam itu hancur oleh cakarnya, dan pedang hitam itu terlempar. Ouyang Ming merasakan kekuatan besar datang melalui gagang pedangnya, dan tubuhnya juga terlempar. Zhao Qianying terkejut dengan hasil ini. Pada saat ini, cakar setan hitam muncul di depannya. Angin kencang telah datang sebelum cakar iblis menghantamnya. Zhao Qianying terkejut, lalu dia menunjuk ke kuali ungu di atasnya. Kuali ungu besar berputar, dan cahaya ungu membesar beberapa kali. Dampak yang keras. Cakar iblis lainnya menghantam kuali ungu besar dan mengusirnya. Zhao Qianying dikirim terbang bersama dengan kuali. Dia hampir tidak bisa menstabilkan dirinya setelah terbang lebih dari 30 meter. Dia terengah-engah dengan wajah pucat. Bagaimanapun, Ouyang Ming telah bertarung melawan mayat iblis ini, jadi dia tidak terlalu terkejut. Setelah menstabilkan sosoknya, dia terbang ke depan lagi dan meluncurkan 3 lampu pedang setengah bulan ke arah mayat iblis. 3 lampu pedang setengah bulan itu sangat cepat. Di tengah lolongan hantu, mereka menebas mayat iblis itu dalam sekejap mata. Lampu pedang setengah bulan hancur seketika, tapi mayat iblis itu juga terlempar mundur 1 langkah. Serangan lanjutannya terhadap Zhao Qianying dihentikan secara paksa. Pada saat ini, sutra ungu yang tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi jaring ungu besar dan menyelimuti mayat iblis. Mayat iblis itu tertangkap basah oleh jaring ungu besar, tetapi dengan kekuatannya yang besar, ia langsung lepas. Setelah beberapa kali pertukaran, Zhao Qianying akhirnya mengerti apa yang dimaksud Ouyang Ming dengan penjaga mayat iblis dengan kekuatan tinggi dan tubuh kokoh ini. Senjata iblis mereka hanya bisa memagari 2 penjaga mayat iblis ini tanpa melukai mereka sedikit pun. Mayat iblis itu sepertinya menyerang secara normal, tetapi kekuatannya sangat mencengangkan. Setiap serangan bisa membuat mereka terbang bersama dengan senjata iblis mereka. Namun, keduanya dengan cepat beradaptasi dengan metode serangan mayat iblis. Sulit untuk melawan mayat iblis dalam situasi 2 vs 1. Di sisi lain, 2 bayangan hitam saling berkejaran di aula. Bayangannya tidak menentu dan cepat. Liu Ming melemparkan teknik 3 meraj bayangan, saling mengejar dengan mayat iblis lainnya. Meskipun penjaga mayat iblis ini cepat, dia juga cukup baik dalam hal kecepatan, jadi dia berencana untuk menguji dirinya sendiri dengan mayat iblis tersebut. Di satu sisi, dia bisa mengamati ciri-ciri mayat iblis hitam ini. Di sisi lain, dia juga perlu melihat apakah Ouyang Ming dan Zhao Qianying membutuhkan bantuannya. Ketika dia melihat situasi di sisi lain telah stabil, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik menghadap penjaga mayat iblis yang datang dari belakang. Melihat Liu Ming berhenti, mayat iblis itu mendengus dan menusukkan pedangnya ke jantung Liu Ming. Liu Ming menyipitkan mata. Jejak hitam di keningnya bersinar terang. Garis-garis ilmu hitam misterius muncul di kulitnya, dan terdengar suara tulang berderak dari tubuhnya. Ukuran tubuhnya membesar sedikit. Saat berikutnya, dia mengayunkan tinju hitamnya yang membesar ke arah cakar iblis yang datang. Kekuatan tak berwujud melonjak. Bunyi, bang. Petik 2. Liu Ming mengambil beberapa langkah sebelum berdiri diam. Rasa sakit yang membara datang dari tinjunya saat tangannya mengeluarkan darah dari beberapa luka kecil, namun luka tersebut pulih pada saat berikutnya. Penjaga mayat iblis juga terdorong mundur karena keterkejutannya. Itu hampir stabil pada saat yang sama dengan Liu Ming, lalu ia bergegas maju lagi. Liu Ming mendengus dingin, menghentakkan kakinya, dan menembak ke belakang. Kekuatan fisik mayat iblis ini tidak kalah dengan miliknya, dan pertahanannya bahkan lebih tinggi dari miliknya. Melanjutkan pertarungan pertama jelas tidak baik untuknya. Lampu merah menyala di mata mayat iblis itu. Ia mencakar ke depan dan meluncurkan jaring cakar yang bersilangan ke arahnya. Liu Ming membalikkan satu tangannya dengan tenang. Semburan guntur terdengar. Kain kasa hitam melilitnya dan berubah menjadi jubah panjang bermotif petir hitam. Itu adalah kasa guntur Zain. Dalam beberapa hari terakhir, dia hampir selesai menyempurnakannya. Dia bisa menguji kekuatannya sekarang. Saat mantra dibunyikan, jubah hitam bermotif guntur tiba-tiba meledak menjadi cahaya guntur. Busur petir emas melesat keluar dan dengan mudah merobek jaring cakar hitam itu. Liu Ming sangat gembira. Thunder Zain Gauze ini disempurnakan kembali olehnya dengan mantra guntur surgawi. Dengan efek menahan petir emas pada Ki Iblis, kekuatannya tidak lebih lemah daripada di tangan Gao Heian.
Lalu dia melambai dan meluncurkan Green Demon Marrow Blade. Tiba-tiba ia memotong ke arah mayat iblis. Mayat iblis itu mengerang dan melambaikan cakar iblisnya, mencoba membelokkan cahaya pedang hijau dengan kekuatan kasar. Kata, bab 1373, Tanaman Anggur Hitam Aneh. Melihat ini, Liu Ming menunjukkan pancaran kegembiraan. Dia memberi isyarat. Cahaya pedang hijau bersinar terang, berubah menjadi pedang hijau raksasa sepanjang beberapa meter dan menebas cakar iblis itu. Dengan suara yang tajam, cakar iblis hitam itu dipotong rapi oleh pisau sumsum setan hijau di bagian sikunya. Penjaga mayat iblis itu tertegun seolah tidak bereaksi, lalu mengeluarkan suara gemuruh. Cairan hitam kental mengalir keluar dari lengan yang terputus, mengeluarkan semburan bau busuk. Liu Ming tidak berhenti mengubah gerakannya. Pedang sumsum setan hijau berputar dan menebas ke arah leher mayat iblis itu. Penjaga mayat iblis baru saja terkena serangan yang parah, jadi secara alami dia tahu betapa kuatnya pedang sumsum setan hijau. Ia buru-buru menyemburkan cahaya berdarah tipis ke pedang sumsum iblis hijau. Terjadi dampak yang keras. Cahaya berdarah yang tampak biasa itu sebenarnya menghempaskan pedang sumsum setan hijau. Mayat iblis itu mengambil kesempatan itu untuk mundur puluhan meter jauhnya. Pada saat ini, tanaman merambat hitam di belakang mayat iblis tiba-tiba bersinar. Cahaya hitam disuntikkan ke dalam mayat iblis di sepanjang pokok anggur dengan sangat cepat. Pola setan hitam segera muncul di mayat iblis, dan siku yang patah ditutupi oleh lingkaran hitam. Setelah bunyi berderak, sebuah lengan baru dengan cepat tumbuh dari lingkaran hitam. Ini, Liu Ming sedikit terkejut dengan pemandangan ini. Mayat iblis itu mengerang gembira. Ia menggerakkan lengannya yang baru tumbuh, lalu memandang Liu Ming dengan niat membunuh. Ia mengangkat cakarnya dan meluncurkan cahaya hitam tebal, yang berubah menjadi ular piton hitam raksasa dan bergegas menuju Liu Ming. Liu Ming terkejut. Dia meluncurkan Green Demon Marrow Blade lagi, yang menghilang dalam sekejap. Di saat yang sama, dia mengangkat tangannya. Suara gemuruh terdengar saat garis-garis busur petir emas tebal muncul. Dia melambaikan tangannya ke depan. Busur petir emas terjalin dan membentuk ular piton petir emas sepanjang 30 meter, yang menghantam ular piton hitam itu secara kabur. Gemuruh. Piton hitam itu terbungkus busur emas yang tak terhitung jumlahnya. Setelah berjuang 2 kali, ia merengek dan menghilang menjadi kepulan asap hijau. Mantra guntur surgawi sangat efektif melawan aura mayat. Ini mengejutkan penjaga mayat iblis itu. Memanfaatkan momen ketika mayat iblis itu tertegun, Liu Ming menyentuh kantong pedangnya, dan pedang emas kecil terbang keluar. Dia merentangkan jarinya dan membungkus pedang Void dengan jejak busur petir emas. Pedang Void berubah menjadi pedang raksasa yang bersinar dengan busur petir. Momentumnya tidak ada bandingannya. Liu Ming membuat isyarat pedang. Pedang Void terbelah menjadi 9 dan menyelimuti penjaga mayat iblis. Pedang sumsum setan hijau juga muncul dari arah lain, meluncurkan beberapa lampu pedang hijau untuk menutup kemundurannya. Melihat bahwa tidak ada cara untuk lari, ia melepaskan iblis hitam dan mengembunkan teratai hitam raksasa darinya. Kelopak bunga teratai hitam berputar ke atas dan ke bawah untuk melindungi tubuhnya. Saat berikutnya, bayangan pedang emas dan lampu pedang hijau menyelimuti kelopak teratai hitam. Hanya dalam beberapa detik, teratai hitam itu roboh. Bang bang bang. Ada serangkaian suara benturan, kemudian penjaga mayat iblis itu meraung dan dengan paksa keluar dari serangan bayangan pedang dan cahaya hitam. Penjaga mayat iblis itu mengalami banyak luka di sekujur tubuhnya. Namun, tanaman merambat hitam di belakangnya bersinar lagi. Lingkaran hitam melilit tubuh mayat iblis, dan lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat pemandangan ini, wajah Liu Ming berubah muram, tapi matanya bersinar saat dia melirik tanaman merambat hitam. Dia bernyanyi, dan 2 sayap perak muncul di punggungnya. Dengan kilatan cahaya perak, Liu Ming tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, dia muncul dari balik mayat iblis seperti hantu dan meluncurkan cahaya pedang hijau ke pohon anggur hitam. Penjaga mayat iblis belum pulih sepenuhnya saat ini. Menghadapi serangan mendadak Liu Ming, ia tampak panik. Itu berbalik dan menyemburkan beberapa cahaya berdarah ke arah Liu Ming. Liu Ming mencibir. Dia melambaikan lengan bajunya, yang berubah menjadi dinding kain hitam yang menghalangi bagian depan. Bang bang bang. Beberapa cahaya berdarah menghantam dinding kain hitam, membuatnya bergetar hebat. Busur petir emas muncul dan menyebarkan cahaya berdarah,
memperlihatkan beberapa gigi tajam berwarna darah. Busur emas melingkari gigi berwarna darah. Dengan beberapa kali petir, gigi berwarna darah itu hancur tersambar petir. Serangkaian suara robekan terdengar. Setelah tebasan yang tak terhitung jumlahnya, pedang sumsum setan hijau akhirnya memotong tanaman merambat hitam di belakang mayat iblis. Cairan hitam keluar dari lukanya. Sentuhan ini, Liu Ming sedikit terkejut. Pohon anggur hitam itu terasa sangat mirip dengan tentakel Sadorut yang dia temui di luar Inner Abyss sebelumnya. Setelah memotong pohon anggur hitam, ekspresi agak bingung dan ketakutan muncul di wajah mayat iblis itu. Liu Ming sangat gembira, dia bernyanyi, dan lengannya melepaskan semburan busur petir emas. Di sela-sela telapak tangannya, cahaya guntur 5 warna keluar. Itu adalah guntur surgawi surga ke-9 yang tersegel di tubuhnya. Guntur 5 warna menyala dan langsung muncul di depan mayat iblis. Mayat iblis hitam juga sepertinya merasakan aura destruktif dari guntur surgawi surga ke-9. Ia berteriak dan melepaskan gelombang ki iblis hitam, yang membentuk perisai hitam tebal di sekitarnya. Air mata yang keras. Perisai ki iblis hitam dengan mudah ditembus oleh guntur surgawi surga ke-9, lalu cahaya guntur 5 warna menghantam bahu mayat iblis itu dalam sekejap. Mayat iblis hitam itu menjerit dan jatuh ke tanah. Ada lubang hangus seukuran kepalan tangan di bahunya. Liu Ming mengangkat alisnya. Setelah memotong pohon anggur hitam, pertahanan mayat iblis itu tampaknya telah menurun drastis, dan lukanya tidak lagi sembuh dengan cepat. Dia meneriakkan dan meluncurkan simbol. Mayat iblis itu menjerit, menegakkan tubuhnya, dan hendak berdiri, tetapi ia dilumpuhkan oleh busur petir 5 warna. Pada saat ini, pedang terbang berwarna hijau muncul di sekitar mayat iblis. Bilah hijau itu dipenuhi jejak cahaya guntur 5 warna, memancarkan semburan guntur. Bilah terbang hijau itu kabur, langsung menusuk dahi mayat iblis itu. Ekspresi mayat iblis hitam itu membeku, dan tubuh raksasanya jatuh. Liu Ming menghela nafas lega. Setelah mengambil Green Demon Marrow Blade dan Void Sword, dia melihat ke kelompok pertempuran lainnya. Pertarungan antara Zhao Qianying dan penjaga mayat iblis di sisi lain juga sedang berlangsung saat ini. Mereka tidak memperhatikan apa yang terjadi di sisi lain. Penjaga mayat iblis hitam menjadi semakin berani saat dia semakin sering bertarung. Itu memadatkan aspek hantu aura mayat raksasa yang terus-menerus menyemburkan sinar aura mayat. Baik Zhao Qianying dan Ouyang Ming melepaskan aspek hantu dan senjata iblis mereka masing-masing untuk menahan serangan penjaga mayat iblis. Sambil berpikir, sayap perak Liu Ming bersinar, dan dia menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, sosoknya muncul seperti hantu di dekat pohon anggur hitam di belakang penjaga mayat iblis. Dia menebas tanaman anggur hitam itu dengan Green Demon Marrow Blade yang dipenuhi dengan cahaya guntur 5 warna. Liu Ming mempercepat kecepatannya hingga ekstrim, jadi ketika penjaga mayat iblis yang bertarung dengan Zhao Qianying merasakan fluktuasi kekuatan spiritual di belakang, sudah terlambat untuk berjaga-jaga. Mayat iblis itu mengeluarkan raungan yang sangat marah. Ia mengabaikan Zhao Qianying dan Ouyang Ming di belakangnya dan menghantam Liu Ming dengan 2 telapak tangan hitam raksasa. Namun, aksinya jelas sedikit lebih lambat. Lampu bilah silang menyala dan memotong tanaman merambat hitam. Pada saat yang sama, Liu Ming mengeluarkan gelombang udara hitam. Aspek fantasi hitam raksasa yang ditutupi pola setan hitam meluncurkan pukulan ke arah 2 telapak tangan raksasa. Berdengung, tinju hitam berpola setan bertabrakan dengan 2 telapak tangan mayat iblis. Aspek fantasi aura mayat hancur dalam satu pukulan, lalu tinju hitam menghantam mayat iblis itu dengan keras, membuatnya terbang. Liu, Zhao Qianying dan Ouyang Ming sangat gembira dengan hal ini. Segera, mereka membiarkan aspek mereka bergegas menuju mayat iblis. Raja Iblis Duniawi Ouyang Ming menggenggam kedua tangannya, dan palu tulang segi 8 raksasa berwarna hitam muncul. Itu dengan keras menghantam aspek penjaga mayat iblis. Busur kristal ungu besar muncul di tangan aspek ungu Zhao Qianying. Ia menarik busurnya dan meluncurkan selusin anak panah ungu ke mayat iblis hitam dan aspeknya. Terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Penjaga mayat iblis hitam itu meraung lagi dan lagi, tetapi aura mayatnya dengan cepat hancur oleh serangan Ouyang Ming dan Zhao Qianying. Ia juga terjatuh ke tanah setelah kejadian itu, mengeluarkan suara teredam yang keras. Tubuh penjaga mayat iblis itu kokoh, jadi dia berdiri kembali tanpa mengalami kerusakan apapun.
Bab 1374, Kerangka. Astaga, cahaya pedang hijau yang tidak mencolok muncul dan melingkari lehernya dengan kecepatan kilat. Penjaga mayat iblis itu mengeluarkan raungan aneh, dan dia melompat ke samping. Akibatnya, baru setengah lompatannya, kepalanya terjatuh dari lehernya. Tubuh berat itu jatuh ke tanah, mengejang beberapa kali, dan berhenti bergerak. Lampu pedang hijau berubah kembali menjadi pedang hijau kecil dan kembali ke tangan Liu Ming. Liu Ming menghela nafas lega. Aspek fantasi hitam berubah menjadi udara hitam dan tenggelam ke dalam tubuhnya. Melihat ini, Zhao Qianying dan Ouyang Ming juga menghela nafas lega. Mereka menarik aspek khayalan mereka dan terbang ke sisi Liu Ming. Saya tidak menyangka kedua penjaga mayat iblis ini jauh lebih kuat daripada mayat iblis kuno yang saya temui sebelumnya. Zhao Qianying melirik mayat iblis tanpa kepala, lalu ke iblis di kejauhan yang dahinya ditusuk oleh Liu Ming. Dia berkata dengan sedikit cemberut. Penjaga mayat iblis ini sangat tangguh, saya baru saja melihat Tuan Liu memotong tanaman merambat hitam di belakang mayat iblis. Mungkinkah karena hal itu? Ouyang Ming memandang Liu Ming dengan cemberut. Liu Ming mengangguk sambil berpikir, berjalan ke pohon anggur hitam yang terputus di tanah, dan berjongkok. Ujung tanaman merambat lainnya terendam ke dalam tanah aula utama. Cairan hitam masih mengalir perlahan dari sulur yang terputus. Itu terlihat sangat kental. Apa-apaan ini? Zhao Qianying dan Ouyang Ming juga datang. Ouyang Ming bertanya setelah melihat tanaman merambat hitam itu. Ngomong-ngomong, benda ini agak mirip dengan cabang pohon hitam aneh yang kita temui di depan kuburan, kata Zhao Qianying tiba-tiba. Ouyang Ming terkejut, lalu dia mengangguk. Jika aku tidak salah, ini juga seharusnya merupakan tentakel dari Sadorut, tapi bagaimana mereka terhubung dengan mayat iblis hitam ini? Mayat iblis sangat kuat karena tentakel ini secara diam-diam memberikan ki iblis kepada mayat iblis. Jika kita tidak memotong tentakelnya terlebih dahulu, saya khawatir mayat iblis ini tidak dapat dibunuh sama sekali. Liu Ming terdiam lama, lalu berkata perlahan. Ouyang Ming dan Zhao Qianying terkejut. Meskipun mereka telah melihat tentakel hitam menempel pada mayat iblis, mereka sudah berada dalam pertempuran sengit melawan mayat iblis tersebut. Bagaimana mereka punya waktu untuk itu? Begitu, Zhao Qianying mengangguk. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, tentakel hitam yang tergeletak lemas di tanah terangkat seperti ular. Mundur. Liu Ming mengetuk fitnya dan langsung mundur. Zhao Qianying dan Ouyang Ming juga mundur karena terkejut. Namun, tentakel hitam itu sepertinya tidak tertarik sama sekali pada mereka bertiga. Ia sedikit bergoyang di udara seolah sedang merasakan sesuatu. Pada saat yang sama, hal yang sama terjadi pada tentakel lain yang dipotong oleh Liu Ming tidak jauh dari situ. Dua tentakel hitam itu tiba-tiba dimasukkan ke dalam tubuh dua mayat iblis yang mati. Liu Ming sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Setelah tentakel hitam dimasukkan ke dalam mayat iblis, kabut hitam segera menyelimuti mayat iblis tersebut. Dalam kabut hitam, penjaga mayat iblis yang kalah tiba-tiba bergerak-gerak. Masuk ke pintu masuk sekarang. Mayat iblis mungkin akan segera dihidupkan kembali. Liu Ming terbang ke atas menuju pintu masuk. Sambil melaju kencang, dia tersenyum kecut dalam pikirannya. Saat pertama kali memasuki aula, dia memiliki pertanyaan di benaknya. Keluarga Liu telah memasuki menara Demon Abyss lebih awal dari mereka. Karena tidak ada apapun yang ditemukan di lantai pertama, mereka seharusnya pergi ke lantai 2. Tapi mengapa keluarga Liu meninggalkan dua mayat iblis setelah mereka lewat sini? Ternyata mayat iblis ini bisa dibangkitkan tanpa batas waktu dengan menggunakan tentakel Sadorut. Setelah mendengar pengingat Liu Ming, dua orang lainnya segera menyadari hal ini dan segera menindaklanjutinya. Setelah beberapa saat, mereka terbang ke pintu masuk satu demi satu. Sebelum terbang ke pintu masuk terowongan, Liu Ming melihat ke belakang dan melihat mayat iblis yang kepalanya tertusuk telah berdiri. Cahaya hitam samar muncul di lehernya saat jaringan terbentuk. Saat berikutnya, pandangannya kabur. Ketika dia bisa melihat lagi, dia mendapati dirinya berada di aula hitam. Ketiganya menghela nafas lega tetapi segera melihat sekeliling dengan waspada. Mereka menemukan dua mayat iblis yang kuat di lantai pertama. Siapa yang tahu makhluk kuat apa yang menjaga lantai 2? Aula tempat mereka berada sangat luas dan tinggi. Luasnya ribuan meter dan tinggi 90 meter. Itu dibangun dengan batu hitam yang aneh, dan dinding di sekitarnya juga sangat halus.
Ada banyak pilar batu bundar yang didirikan di aula utama, dan beberapa tanda ditandai di pilar batu. Selain itu, sepertinya ada beberapa puing dan lubang baru di tanah. Ada juga sisa-sisa tulang putih yang berserakan di tanah. Selain itu, sepertinya tidak ada bahaya di sini, yang membuat mereka lega. Ini lantai 2, tapi itu terlihat seperti aula pertemuan. Ouyang Ming melihat sekeliling dan berkata begitu. Sepertinya orang-orang dari keluarga Liu baru saja lewat sini, dan mereka bertarung melawan kerangka berbentuk manusia. Liu Ming melangkah maju, mengambil kerangka putih, memeriksanya, dan berkata dengan ringan. Keluarga Liu tidak sengaja menghilangkan jejak nafasnya. Mereka sedang menuju ke arah itu. Zhao Qianying memejamkan mata dan merasakan sejenak, lalu dia menunjuk ke satu arah. Ada lebih dari selusin terowongan di dinding di 4 ujung aula, yang sepertinya mengarah ke lokasi berbeda. Zhao Qianying menunjuk ke salah satu terowongan yang tampaknya biasa saja. Baiklah, ayo pergi dan melihat. Liu Ming sangat senang. Dia tidak bisa menggunakan pikiran surgawi untuk merasakan di sini, jadi dia tidak bisa merasakan jejak yang ditinggalkan oleh keluarga Liu, tetapi Zhao Qianying memiliki binatang kuning kecil dengan kemampuan penginderaan yang sangat baik. Dua lainnya tidak banyak bicara, dan mereka terbang ke terowongan itu. Terowongan di sini dibangun dengan sejenis batu berwarna hijau. Tingginya sama dengan aula utama, namun lebarnya hanya beberapa meter, membuat orang merasa sangat tertekan. Terowongan itu cukup panjang. Mereka memperlambat langkahnya karena potensi jebakan, jadi butuh waktu sekitar 15 menit untuk mencapai akhir. Di ujung terowongan ada sebuah ruangan batu berukuran puluhan meter. Di tengah ruangan batu ada platform batu berbentuk altar. Ada pintu batu di atas altar, memancarkan cahaya hitam redup. Itu seharusnya menjadi pintu masuk. Ada juga banyak jejak pertempuran di altar. Tengkorak-tengkorak itu berserakan. Keluarga Liu pasti telah membunuh penjaga kerangka di sini dan pergi ke lantai 3. Kami benar-benar menemukan pintu masuk ke lantai 3 ini tanpa menemui bahaya apapun. Liu Ming senang, lalu dia hendak terbang di atas altar. Namun, ketika dia hendak terbang, dia melihat ke arah Zhao Qianying dan Ouyang Ming yang berdiri di samping, dan dia berhenti. Apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Liu Ming bertanya ketika dia melihat mereka tampak ragu-ragu dan tidak bergerak. Liu, aku minta maaf. Bisakah kamu tinggal di sini sebentar? Ada lebih dari selusin terowongan di aula ini. Saya ingin memeriksa semuanya satu per satu. Mungkin saya bisa menemukan petunjuk tentang cincin guntur surga bumi. Ouyang Ming ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Mata Liu Ming berbinar saat mendengar ini. Saya juga ingin tinggal di sini sebentar. Sama seperti Tuan Ouyang, mungkin ada sesuatu yang saya inginkan di sini. Zhao Qianying juga berbicara kepada Liu Ming dengan nada meminta maaf. Akulah yang tidak sabar. Tujuanmu berbeda dengan tujuanku, jadi kamu bisa bertindak bebas. Liu Ming berkata sambil sedikit tersenyum. Dua orang lainnya mengucapkan terima kasih kepada Liu Ming dengan gembira. Kalau begitu Tuan Liu, mohon tunggu di sini sebentar, kami akan memeriksa terowongan lainnya. Untungnya area di sini tidak luas, kita harus bisa segera menjelajahi semuanya. Kata Ouyang Ming dengan wajah gembira. Zhao Qianying juga mengangguk. Aku akan ikut dengan kalian juga. Mungkin ada bahaya lain di sini. Lebih aman jika kita bertiga bertindak bersama. Liu Ming berkata. Terima kasih, Tuan Liu. Mereka lega karena pembangkit tenaga listrik Liu Ming ikut serta. Mereka kembali ke lobi, lalu berdiskusi dan berjalan ke terowongan lain. Terowongan ini mirip dengan yang baru saja mereka masuki. Tidak ada kelainan di sepanjang jalan. Alhasil, setelah berjalan ratusan meter, terowongan itu tiba-tiba berbelok dan berakhir di sini. Sebuah ruangan batu gelap tiba-tiba muncul di depannya. Keadaannya sangat gelap sehingga tidak mungkin untuk melihat situasi dengan jelas. Saat ini, kaki mereka sedikit tenggelam, lalu terdengar bunyi klik dari ruang batu. Sebelum mereka bertiga sempat bereaksi, titik lampu hijau muncul di ruang batu, lalu ratusan lampu emas melesat ke arah mereka. Mereka buru-buru mengaktifkan pertahanan mereka. Liu Ming mengenakan Thunder Zain Gauze. Dia melambaikan lengan bajunya tanpa bergerak. Busur cahaya keemasan muncul di sekelilingnya, tampak seperti dewa petir. Dia bergerak dan memblokir di depan. Dentang-dentang. Terdengar suara dentang. Lampu emas itu ternyata adalah anak panah emas. Liu Ming yang menanggung beban terberat ditembak oleh selusin anak panah,
tetapi anak panah tersebut dengan mudah dibelokkan oleh Thunder Saint Gauze. Anak panah emas ini panjangnya 2 kaki, berkilau, dan dibuat dari bulu baja. Sebagian besar anak panah emas mengenai mereka. Beberapa dari mereka melewatinya dan menabrak tembok dan tanah, batu-batu berserakan di mana-mana. Liu Ming melihat ke dalam kegelapan di depan. Setelah hujan anak panah, beberapa kumpulan api menyala di ruang batu di depan, menerangi ruang di dalamnya. Ada 20 kerangka putih di ruang batu. Tinggi tubuh mereka beberapa meter. Mata mereka terbakar dengan 2 titik api hijau. Mereka mengenakan baju perang usang, dilengkapi dengan pedang di pinggang mereka, dan memegang busur tulang putih di tangan mereka. Bab 1375, Pintu Batu. Mengaum. Tengkorak putih dengan berbagai jenis senjata seperti busur, pisau, del mengepung dan menyerang Liu Ming dan 2 lainnya tanpa pandang bulu. Ouyang Ming dan Zhao Qianying mendengus, bergerak maju dari kedua sisi Liu Ming, dan terbang ke dalam kamar batu. Sebelum mendekat, Zhao Qianying dengan ringan menjentikkan busur pendek bermotif ungu dan meluncurkan beberapa lampu ungu, menghancurkan kerangka menjadi beberapa bagian. Ouyang Ming melambaikan tangannya, dan bayangan kepalan tangan yang tebal bermekaran seperti bunga teratai, 2 kerangka segera berubah menjadi bubuk tulang. Meskipun kerangka ini tinggi, kekuatan mereka paling banyak setara dengan kultivator periode kristalisasi, jadi mereka sama sekali bukan tandingan keduanya. Liu Ming tidak masuk. Dia hanya dengan cepat melirik ke seberang ruangan batu. Ruang di dalamnya kira-kira berukuran sama dengan ruangan batu yang baru saja mereka datangi. Tapi ruangan batu ini kosong. Hanya di dekat dinding batu paling dalam, terdapat beberapa rak kayu hitam dengan beberapa barang diletakkan di atasnya. Namun, dia dengan cepat menarik pandangannya dan melihat panah emas di sampingnya. Anak panah emas ini dilemparkan dari sejenis biji yang disebut besi percikan emas, yang nilainya cukup tinggi. Dia mengangkat tangannya dan mengumpulkan 100 anak panah emas dengan embusan udara hitam. Pada saat yang sama, Ouyang Ming dan Zhao Qianying di ruang batu telah membersihkan kerangka itu seperti badai. Mereka melihat sekeliling dan terbang ke beberapa rak di dalam ruangan batu. Ada juga beberapa barang di rak, tapi semuanya adalah bahan mentah biji, tidak banyak nilainya. Di salah satu rak, ada beberapa potongan bambu tua yang samar-samar ditulis dengan teks setan kuno. Ouyang Ming menunjukkan sedikit kekecewaan setelah melihat ini. Faktanya, dia juga tahu dalam pikirannya bahwa cincin guntur langit dan bumi mungkin berada di lantai atas menara jurang iblis. Tidak mungkin menemukannya di lantai 2, tetapi cincin guntur langit dan bumi terkait dengan hidupnya, jadi dia tidak berani melepaskan kemungkinan sekecil apapun. Menara Demon Abyss bisa berpindah dari lantai bawah ke lantai atas melalui portal satu per satu, tapi tidak ada cara untuk kembali ke lantai bawah. Begitu dia melewatkannya, tidak ada cara untuk kembali. Zhao Qianying sama sekali tidak tertarik pada bahan mentah biji tersebut. Ketika dia melihat potongan bambu di rak buku, dia segera mengambilnya dan melihatnya dengan gembira. Liu Ming juga masuk saat ini dan mengambil secarik bambu untuk dibaca. Dia juga telah melakukan penelitian pada teks iblis kuno, jadi dia hampir tidak bisa memahami teks pada potongan bambu. Namun, Ouyang Ming tidak tahu banyak tentang teks iblis kuno, jadi dia tidak tertarik pada potongan bambu itu. Liu Ming menelusuri potongan bambu di rak buku. Mereka mencatat beberapa catatan harian. Sebagian besar terkait dengan distribusi tentara dan perbekalan iblis kuno. Sepertinya tidak ada barang berharga di sini. Liu Ming berkata dengan ringan. Zhao Qianying juga meletakkan potongan bambu itu dengan kecewa. Mereka bertiga mengobrak-abrik ruang batu itu lagi. Setelah tidak menemukan apapun, mereka segera meninggalkan ruangan batu dan terus menjelajahi terowongan lain. Setelah setengah jam, mereka memeriksa semua terowongan di lantai 2. Terowongan ini pada dasarnya sama. Di ujungnya ada ruangan batu dengan tata letak yang hampir sama, dan bagian dalamnya pada dasarnya kosong. Kadang-kadang, akan ada prajurit kerangka seperti itu yang menjaga, tapi tidak ada yang berharga. Pantas saja keluarga Liu tidak tertarik dengan tempat ini. Ayo pergi ke lantai berikutnya. Mereka bertiga segera kembali ke altar dan memasuki pintu masuk lantai 3. Setelah beberapa saat, mereka bertiga muncul di lapangan terbuka yang besar. Alun-alun itu mencakup area yang luas, sekitar 30 hektar. Bagian tengah dibagi menjadi lebih dari selusin area. Setiap area ditutupi oleh pilar-pilar batu berbentuk lingkaran, yang seolah-olah merupakan sebuah arena.
Langit di atas alun-alun adalah langit yang redup. Beberapa jalan dan bangunan terlihat di sekitarnya. Bagian luarnya terpelihara dengan baik, tetapi bagian dalamnya sebagian besar kosong. Itu tampak seperti pasar yang besar. Mereka bertiga melihat sekeliling dengan hati-hati pada awalnya, lalu mereka merasa lega ketika tidak melihat bahaya. Liu Ming melihat sekeliling, lalu tiba-tiba dia terbang ke udara. Matanya dipenuhi cahaya ungu samar. Dari sini, dia bisa melihat panorama area lantai 3 menara Demon Abyss. Daerahnya kecil, radiusnya hanya beberapa puluh mil. Sebagian besar wilayahnya ditempati oleh alun-alun dan pasar. Ekspresi Liu Ming bergerak, dikombinasikan dengan informasi tentang menara Demon Abyss yang dipelajari dari Motian dan apa yang telah dia lihat sejauh ini. Masing-masing dari 9 lantai menara Demon Abyss sepertinya merupakan tempat yang spesifik. Tingkat pertama menara Iblis Abyss memiliki ruang yang besar. Ada banyak sumber setan. Itu seharusnya menjadi tempat di mana iblis kuno berkultivasi. Lantai 2 sepertinya adalah tempat berkumpulnya iblis-iblis kuno. Lantai 3 sepertinya menjadi pasar dan lapangan latihan. Dia terbang ke bawah. Lantai ini tidak terlalu besar. Saya hanya melihat lebih dekat dan tidak menemukan jejak keluarga Liu. Mereka seharusnya pergi ke lantai 4. Liu Ming berkata dengan lemah. Mendengar kata-kata ini, dua orang lainnya terlihat lega, tapi kemudian mereka menghela nafas lagi. Meskipun menghindari pertengkaran dengan keluarga Liu adalah hal yang baik, hampir semua hal baik di Menara Jurang Iblis telah dijarah oleh keluarga Liu saat mereka mengikuti mereka dari belakang. Sejak mereka memasuki Menara Demon Abyss sampai sekarang, pada dasarnya mereka tidak menemukan harta karun yang layak. Pokoknya, ayo cari pintu masuk ke lantai 4 dulu. Nona Zhao, bisakah Anda merasakan sisa aura keluarga Liu? Liu Ming berkata. Zhao Qianying menutup matanya. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan mata redup, berkata, tidak, ruang di sini relatif besar, jadi auranya sudah hilang. Saya tidak bisa merasakannya. Liu Ming tampak kecewa, lalu berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu mari kita berpencar dan mencari pintu masuk terowongan. Ini tidak akan memakan waktu lama. Namun, aura mayat sangat tebal di lantai ini, sehingga mayat iblis mungkin muncul lagi. Hati-hati. Zhao Qianying dan Ouyang Ming mengangguk, lalu berpencar dan mencari di sekitar. Liu Ming terbang menuju gedung-gedung tinggi di dekat arena sementara dua lainnya menuju pasar. Setelah mencari beberapa bangunan tanpa hasil, Liu Ming mendarat di depan sebuah bangunan hijau yang tidak mencolok. Bangunan hijau itu tingginya sekitar 30 meter. Permukaan bangunan ditutupi dengan lapisan lingkaran cahaya hijau samar, menandakan bahwa semacam pesona diterapkan padanya. Pintu depan gedung itu setengah terbuka. Di dalamnya ada ruang yang agak gelap. Liu Ming menunjukkan wajah serius. Jubah Thunder Zain Gauze di tubuhnya memancarkan cahaya guntur keemasan yang samar. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Koridor hitam yang dalam dan redup muncul di depannya. Liu Ming berjalan perlahan. Dia dengan cepat berjalan ke ujung koridor. Sebuah pintu batu tertutup yang memancarkan cahaya putih samar muncul di hadapannya. Mungkinkah di sini? Wajah Liu Ming menjadi cerah. Dia pergi ke sisi pintu batu dan mendorongnya dengan kuat, tetapi pintu itu tetap tidak bergerak. Dia memperbaiki pandangannya, mendengus, dan meninju pintu batu. Cahaya putih menyilaukan segera muncul di pintu batu, menghalangi tinju Liu Ming. Liu Ming merasa ingin meninju bola kapas. Pintu batu itu sama sekali tidak tergerak oleh pukulan itu. Dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan bisa merobohkan gunung dengan satu pukulan, tapi sebenarnya dia tidak melakukan apapun pada pintu batu ini. Apakah perlu dibuka dengan cara khusus? Dia bergumam pada dirinya sendiri, menarik tinjunya, dan melihat ke pintu batu. Segera, dia mengangkat alisnya. Beberapa pola aneh muncul samar-samar dalam cahaya putih pintu batu, yang memberinya perasaan lebih familiar. Benar, kunci iblis abis. Wajah Liu Ming cerah. Dia mengeluarkan kunci iblis abis. Setelah dibandingkan, pola cahaya putih pada pintu batu itu sangat mirip dengan pola pada kuncinya. Mungkinkah? Sebuah pemikiran muncul di benaknya, dan dia meluncurkan simbol ke dalam Demon Abyss Key. Segera, kunci Demon Abyss memancarkan cahaya hitam dan melayang di depan gerbang batu. Kemudian kuncinya menyala dan menembakkan cahaya hitam ke pintu batu. Pola di permukaan pintu batu bersinar terang. Suara klik terdengar saat pintu terbuka, memperlihatkan aula yang terang.
Pada saat ini, pusaran cahaya putih tiba-tiba muncul di permukaan pintu batu. Dengan hus kunci iblis abis Liu Ming tersedot ke dalam. Pusaran putih itu berkedip-kedip, lalu menghilang tanpa bekas dalam sekejap. Liu Ming tercengang. Sebelum dia bisa bereaksi, Demon Abyss Ki telah ditelan oleh pusaran putih dan menghilang tanpa jejak. Brengsek, apa yang sedang terjadi? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk secara diam-diam. Dikombinasikan dengan berbagai informasi yang diperoleh selama ini. Kunci Demon Abyss ini kemungkinan besar merupakan tiket masuk ke Demon Abyss Tower yang dipegang oleh para jenderal ras iblis kuno. Oleh karena itu, di Demon Abyss Tower, pentingnya Demon Abyss Ki sudah terbukti dengan sendirinya. Liu Ming tentu saja tertekan karena kehilangannya seperti ini. Dia berdiri di sana dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak dapat memikirkan solusi apapun, jadi dia hanya bisa menghela nafas, mengakui kesialannya. Setelah beberapa saat, dia menghela napas dan berjalan perlahan ke aula. Ukuran aulanya kecil, hanya berukuran 30 meter. Itu tampak seperti ruang belajar untuk satu orang. Ada 2 baris rak di kedua sisi aula. Mereka bersinar dengan cahaya kuning redup. Buku-buku tebal, slip giok, manual giok, dan barang-barang lainnya disusun di rak. Tapi mungkin karena pesona di sini, barang-barang ini seperti baru tanpa bekas debu. Sebuah pedupaan ditempatkan tidak jauh di samping rak buku. Aroma samar tercium darinya, memenuhi seluruh aula. Di bagian terdalam aula ada meja batu giok hitam. Pena, tinta, kertas, dan batu tinta ditempatkan di atasnya. Semuanya tampak baru. Jika Liu Ming tidak mengetahui bahwa tempat ini telah lama ditinggalkan, dia akan salah mengira bahwa masih ada orang di sini sekarang. Liu Ming melihat sekeliling, lalu mengarahkan pandangannya ke rak di sebelahnya. Raknya memancarkan cahaya kuning, dan kayunya memiliki tekstur cincin tahunan. Ternyata itu adalah kayu spiritual yang terkenal di benua seribu setan, kayu kelapa tembaga. Dilihat dari teksturnya, itu pasti kayu kelapa tembaga langka berumur ribuan tahun. Kayu ini merupakan bahan yang bagus untuk menempa senjata ajaib dengan atribut kayu, namun sekarang digunakan untuk membuat rak. Seberapa borosnya ini? Bab 1376, Keuntungan. Liu Ming dengan santai mengeluarkan sebuah buku dari rak dan membaliknya, dan dia sedikit terkejut. Buku di tangannya mencatat susunan dan pesona klan iblis kuno. Liu Ming memiliki pengetahuan tentang cara arai. Jika Qian Rupin ada di sini, dia akan senang mempelajari susunan mendalam ini. Liu Ming menghela nafas pelan. Dia mengambil buku lain dan menemukan bahwa buku itu masih tentang arai. Dia mundur selangkah dan melihat ke rak di sekitarnya. 2 baris rak buku di kedua sisinya terdiri dari 2 rak buku tersendiri yang berjumlah 4 buah. Setiap rak ditandai dengan tanda iblis kuno. Meskipun Liu Ming tidak dapat memahami arti dari teks-teks iblis ini, dia samar-samar menebak bahwa itu digunakan untuk membedakan isi rak buku. Yang baru saja dia lihat adalah buku-buku di rak pertama sebelah kiri. Liu Ming dengan cepat melihat-lihat buku di 4 rak, dan dia terlihat sangat gembira. Seperti yang dia duga, slip giok di 4 rak ini masing-masing memiliki penekanannya sendiri. Di rak pertama di sebelah kiri ada buku-buku tentang cara menyusunnya. Di rak kedua di sebelah kiri ada lebih banyak batu giok dan lebih sedikit buku. Sebagian besar isinya tentang formasi militer. Buku-buku dan slip giok di 2 rak di sebelah kanan jauh lebih sedikit dibandingkan di sebelah kiri. Di rak pertama ada beberapa buku giok tentang alkimia. Hanya ada 8 slip batu giok di rak kedua, yang mencatat berbagai teknik iblis. Liu Ming sangat bersemangat. Menara Demon Abyss tidak tersentuh selama bertahun-tahun. Slip batu giok kuno ini semuanya seharusnya berasal dari zaman iblis kuno. Nilai buku-buku ini tentu saja tidak dapat diukur. Dia hanya melihat sekilas, dan dia menemukan bahwa sebagian besar buku-buku ini, apakah itu tentang susunan, alkimia, atau teknik iblis, sangatlah canggih. Mungkin hanya formasi militer itu yang tidak berguna bagi Liu Ming, tapi itu adalah harta langka bagi keluarga besar lainnya, bahkan kekaisaran pusat. Liu Ming menghela nafas panjang dan menyimpan semua barang di rak di Sumeru Ring. Dia tidak ingin Zhao Qianying dan Ouyang Ming melihat catatan-catatan ini, terutama Zhao Qianying adalah putri kekaisaran pusat, jika tidak maka pasti akan merepotkan. Setelah mengumpulkan semua buku dan slip giok ini, Liu Ming merasa lega. Suasana tertekan karena kehilangan kunci iblis abis sebelumnya juga hilang.
Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke pedupaan di tanah lagi, dan dia tiba-tiba tergerak. Dia berjalan ke tempat dupa dan menarik napas dalam-dalam. Aroma menyegarkan yang samar melonjak ke hidungnya. Kegembiraan di hatinya entah bagaimana menjadi tenang. Liu Ming membuka tutup pedupaan, hanya untuk melihat masih ada setengah batang dupa di dalam pedupaan. Warnanya merah muda. Kepala dupa sudah padam. Dia mencubit setengah dari sisa dupa, dan aroma yang lebih kuat keluar. Aroma ini agak mirip dengan kayu cendana, dan dikeluarkan dari separuh dupa ini. Meskipun separuh dupa ini hanya sepanjang jari, beratnya seperti logam dan samar-samar memancarkan rasa dingin. Aroma ini, serta sentuhan dan berat ini, mungkinkah itu dupa dingin ruang ungu? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Bagi benua seribu iblis, dupa dingin ruang ungu adalah benda suci legendaris. Karena iblis memiliki temperamen yang tidak sabar, dan mereka mempraktikkan teknik iblis yang ekstrim, iblis dalam diri mereka menjadi sangat serius ketika mereka maju. Jika mereka sedikit ceroboh, mereka akan mudah terobsesi dan kehilangan akal. Oleh karena itu, iblis memberikan perhatian khusus untuk melawan iblis batiniah. Dupa dingin ruang ungu bisa membuat orang tenang dan mengusir setan dalam diri mereka. Bisa dibayangkan hal itu akan memberikan dorongan besar dalam kemajuan. Liu Ming hanya melihat catatan dupa dingin ruang ungu di catatan, jadi dia tidak bisa memastikan apakah benda di tangannya itu asli, tapi pastinya dekat. Dia mengeluarkan kotak giok putih dan menyimpan sisa dupa di dalamnya, lalu dia pergi untuk memeriksa tempat dupa lain di ruangan itu. Ada juga beberapa dupa dengan panjang berbeda. Dia segera mengumpulkannya. Dia juga mengambil beberapa sensor di tanah. Bahan pembuat dupa ini adalah batu giok dingin berumur puluhan ribu tahun yang cukup berharga. Setelah menjarah begitu banyak barang, aula itu juga tampak kosong, hanya menyisakan satu meja di depannya. Jantung Liu Ming berdetak kencang saat dia berjalan cepat ke meja dan memeriksanya. Bahan mejanya sama dengan bahan rak. Setumpuk kertas putih biasa diletakkan di atas meja, dan pena serta batu tinta ada di sampingnya. Bekas tinta pada pena masih ada. Sepertinya seseorang sedang menulis di meja ini. Liu Ming melihat lebih dekat dan menemukan bahwa pena, tinta, dan kertas ini semuanya adalah benda biasa, kecuali lonceng emas seukuran kepalan tangan yang ditempatkan di sudut tumpukan kertas putih. Itu memancarkan cahaya keemasan samar. Tampaknya ditempatkan di sini dengan santai untuk memegang kertas itu. Hati Liu Ming tergerak, dan dia mengulurkan tangan untuk mengambil lonceng emas. Dering, terdengar suara yang tajam dan menyenangkan. Ada sedikit rasa suka di wajahnya. Lonceng emas ini ramping dan bentuknya tidak canggih, sesuai dengan keinginannya. Namun, benda ini tidak memancarkan sedikit pun kekuatan spiritual, sepertinya hanya hal biasa. Untuk berjaga-jaga, Liu Ming mencoba menyuntikkan sedikit kekuatan spiritual ke dalam lonceng emas. Alhasil, dia dikejutkan dengan kejadian yang terjadi. Segera setelah kekuatan spiritual disuntikkan ke dalam lonceng emas, cahaya keemasan yang kuat bersinar. Lingkaran prasasti emas muncul di bel, dan gelombang kekuatan spiritual yang aneh terpancar. Liu Ming tercengang. Dia tidak pernah mengira lonceng emas ini ternyata adalah harta iblis yang sangat kuat. Pada saat ini, bel emas berbunyi lagi, tetapi bunyi bel ini tidak lagi jelas dan jelas, tetapi agak pelan. Di saat yang sama, lingkaran riak samar menyebar dengan lonceng emas sebagai pusatnya. Sebelum Liu Ming sempat bereaksi, telinganya tiba-tiba berdengung. Cincin itu menembus telinganya seperti suara setan. Seluruh lautan kesadarannya sepertinya terbalik. Matanya menjadi hitam, jiwanya seperti tertusuk jarum secara tiba-tiba. Rasa sakitnya sungguh tak tertahankan. Dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Lonceng emas langsung jatuh dari tangannya. Begitu meninggalkan telapak tangan Liu Ming, cahaya keemasan di bel segera menghilang dan kembali normal. Ia berguling-guling di tanah dan mengeluarkan beberapa suara yang tajam. Liu Ming mengerang beberapa kali dan menggelengkan kepalanya. Jatuhnya lautan kesadaran perlahan-lahan menjadi tenang. Rasa sakit jiwa yang parah juga dengan cepat mereda. Dia perlahan-lahan menyalurkan kekuatan spiritualnya, dan dia menemukan bahwa kekuatan spiritualnya tidak terlalu terpengaruh. Dia tidak bisa menahan nafas lega. Dia segera berdiri dan melihat lonceng emas dengan ragu dan kaget. Lonceng ini sangat aneh bahkan kekuatan mentalnya, yang sebanding dengan keadaan pemahaman mistik saat ini, sebenarnya terganggu oleh cincin tersebut.
Lonceng emas ini pasti merupakan harta karun yang tak terduga. Liu Ming menarik napas panjang, dengan hati-hati mengambil lonceng emas dari tanah, ragu-ragu sejenak, dan memasukkannya ke dalam cincin Sumeru. Item ini sepertinya adalah senjata ajaib yang bisa menyerang jiwa, tapi serangan baliknya terlalu ekstrim, kekuatan serangan baliknya juga sangat kuat, situasi saat ini tidak cocok untuk memperbaikinya. Selanjutnya, Liu Ming juga mengumpulkan meja dan mencari di seluruh aula dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, aula itu kosong. Liu Ming melihat sekeliling dengan tatapan penasaran di matanya. Aula dengan berbagai harta karun langka ini pasti merupakan pembangkit tenaga listrik di zaman kuno. Dia melirik ke aula lagi, terbang keluar, dan meninggalkan gedung hijau. Setelah keluar dari gedung hijau, dia mendarat di depan gedung tinggi lain di sampingnya. Bangunan ini berbentuk seperti benteng dengan pilar batu tajam di atapnya yang menembus langit, seperti tombak besar. Gerbang bangunan benteng terbuka. Ada semburan aura mayat yang kental datang dari dalam, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Liu Ming sedikit ragu, tapi dia masih berjalan perlahan. Bagian dalamnya sama dengan bangunan hijau tadi. Koridornya juga panjang, tapi banyak belokannya. Setelah berbalik beberapa kali, sebuah pintu putih muncul di depan Liu Ming, yang persis sama dengan pintu batu yang memancarkan cahaya putih tadi. Namun, pintu batu di depannya telah terbuka. Melihat dari pintu, ada pintu terang yang memancarkan cahaya hitam samar. Itu adalah pintu masuknya. Liu Ming sangat gembira, tapi kemudian dia melirik mayat iblis Zamrud dan dua kerangka hijau di samping pintu lampu. Ketiga makhluk iblis itu mirip dengan penjaga mayat iblis di aula utama di lantai pertama, dengan tentakel Sadorut menempel di masing-masing punggung mereka. Wajah Liu Ming berubah muram. Aura yang terpancar dari tiga makhluk iblis itu bahkan lebih kuat dari dua mayat iblis hitam. Terutama mayat iblis Zamrud yang memegang kapak perang Zamrud. Dari jarak jauh, Liu Ming bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang ganas yang berasal dari kapak perang. Ketika Liu Ming masuk, dia tidak menggunakan Cehuan Totem untuk menyembunyikan auranya. Begitu dia muncul, dia langsung dirasakan oleh tiga makhluk iblis di aula. Mayat iblis Zamrud tiba-tiba menerkam Liu Ming dengan kecepatan yang tak tertandingi. Sebelum itu tiba, cahaya pedang hijau Zamrud menembus udara selangkah demi selangkah dan melesat ke depan Liu Ming. Dua kerangka hijau lainnya sedikit lebih lambat. Mereka keluar aula dan menembakkan dua anak panah hijau menyilaukan ke arah Liu Ming. Liu Ming sedikit terkejut, tapi tidak ada banyak rasa takut di wajahnya. Dia terbang ke koridor panjang di belakangnya dan menghilang dalam sekejap mata. Gemuruh. Serangan dari tiga makhluk iblis menimbulkan suara keras di koridor panjang. Debu yang mengepul memenuhi seluruh koridor dalam sekejap. Suara erangan ganas datang dari dalam koridor, tapi tiga makhluk iblis itu secara tak terduga tidak mengusirnya. Cahaya hitam keluar dari bangunan benteng dan mendarat di ruang terbuka di luar. Liu Ming muncul dalam sekejap. Dia mengangkat tangannya dan meluncurkan cahaya hitam ke langit, lalu nyala api hitam meledak. Setelah menyelesaikan ini, Liu Ming mengucapkan beberapa mantra, lalu dia melepaskan 12 mutiara sungai gunung, yang berputar di sekelilingnya. Dia menatap pintu masuk aula dengan mata tajam. Bab 1377, sempurnakan. Setelah beberapa saat, getaran di aula berangsur-angsur mereda, tetapi ketiga makhluk iblis itu tidak mengusirnya. Liu Ming menunjukkan sedikit keraguan. Pada saat ini, lampu pelarian hitam terbang dari kejauhan dan mendarat di samping Liu Ming. Yang Ming muncul dari balik lampu pelarian. Liu, apakah kamu menemukan pintu masuk terowongan di lantai 4? Yang Ming bertanya dengan penuh semangat begitu dia tiba. Liu Ming mengangguk, lalu dia melihat ke bawah ke pintu masuk aula benteng. Yang Ming mengikuti pandangan Liu Ming dan tampak senang. Pada saat ini, lampu pelarian ungu lainnya terbang tidak jauh dari sana. Zhao Qianying, yang juga melihat sinyal dari Liu Ming, segera bergegas. Saudara Liu, apakah ada penjaga mayat iblis lain di dalam? Zhao Qianying melirik mutiara sungai gunung di sekitar Liu Ming dan berkata demikian. Ya, ada mayat iblis Zamrud yang sangat kuat dan dua penjaga kerangka hijau di dalamnya. Semuanya memiliki tentakel Sadorut yang menempel di punggungnya. Dilihat dari auranya, mereka sedikit lebih kuat dari dua mayat iblis yang kita temui di level pertama. Liu Ming berkata dengan sungguh-sungguh. Benar-benar, Yang Ming sedikit terkejut saat mendengar ini.
Ouyang, jangan khawatir. Untungnya, ketiga makhluk iblis ini tidak dapat meninggalkan aula seperti dua mayat iblis. Untuk amannya, sebaiknya kita memikirkan rencana yang aman sebelum masuk. Liu Ming berkata perlahan. Apakah Tuan Liu punya rencana? Ouyang Ming mengerutkan kening karena dia tidak bisa memikirkan tindakan balasan apapun untuk sesaat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Liu Ming. Liu Ming kembali menatapnya, tetapi dia menemukan mata indah Zhao Qianying berkedip-kedip seolah dia sudah punya rencana. Liu Ming segera berkata, Nona Zhao sudah punya rencana bagus. Saya tidak berani mengatakan itu strategi yang bagus, tapi saya baru saja mendapat harta langka di sini. Mungkin itu berguna dalam situasi ini. Zhao Qianying merenung sejenak dan berkata. Liu Ming tertegun sejenak, lalu dengan gembira dia berkata, Nona Zhao, tolong tunjukkan kami harta karun itu. Zhao Qianying mengangguk, lalu dia melambaikan satu tangannya ke depan. Dengan kilatan cahaya hitam, selusin cincin hitam seukuran telapak tangan muncul dari udara tipis. Cincin hitam ini memancarkan cahaya hitam redup dan mengeluarkan sedikit suara mendengung. Ini adalah cincin penahan iblis. Ada 12 di antaranya. Liu Ming berseru. 12 cincin hitam di tangan Zhao Qianying memiliki bentuk yang persis sama dengan 3 cincin penahan iblis yang dimilikinya, tetapi cahaya hitam yang dipancarkan oleh 12 cincin ini jauh lebih murni. Ouyang Ming menatap cincin hitam ini dengan kaget. Liu sebenarnya tahu tentang cincin penahan iblis, Zhao Qianying berkata dengan terkejut. Saya cukup beruntung melihat harta karun ini sebelumnya, tetapi saya hanya melihat 3 buah saat itu. Namun, saya tidak tahu banyak tentang cincin penahan iblis. Nona Zhao, bisakah Anda menjelaskannya kepada saya? Liu Ming dengan cepat pulih dari keterkejutannya dan berkata sambil tersenyum. Dengan senang hati, saya hanya membaca catatan yang relevan di perpustakaan keluarga Huangfu. Cincin pengekangan iblis adalah harta iblis kuno yang diturunkan dari zaman kuno. Ini adalah harta karun iblis yang langka. Dikatakan bahwa ada paling banyak 36 buah, yang dapat digunakan untuk membuat susunan penahan iblis yang besar. Arai ini bahkan dapat menjebak dan membunuh iblis kuno negara pemahaman mistik. Zhao Qianying tersenyum dan berkata, saya telah melihat kekuatan cincin pengekangan iblis sebelumnya, yang memiliki efek pengekangan yang besar pada ras iblis. Apakah Nona Zhao berencana menggunakan 12 cincin penahan iblis ini untuk menghadapi 3 makhluk iblis? Liu Ming merenung sejenak sebelum bertanya. Ya, cincin penahan iblis sangat fleksibel untuk digunakan. Meskipun saya hanya memiliki 12 di antaranya di sini, yang tidak cukup untuk membuat arai besar, saya masih dapat menggunakannya dalam kombinasi. Kekuatannya seharusnya cukup untuk menjebak 3 makhluk iblis untuk jangka waktu tertentu, lalu kita bisa mengambil kesempatan ini untuk memasuki lantai 4. Zhao Qianying berkata setelah memikirkannya. Liu Ming mengusap dagunya sambil merenung. Tapi saat berikutnya, dia mengangguk. Sekarang Zhao Qianying memiliki 12 cincin penahan iblis, dan kekuatannya tampaknya lebih tinggi daripada cincin penahan iblisnya. Selama digunakan dengan benar, tentu saja tidak akan menjadi masalah. Namun, saya baru saja mendapatkan cincin penahan iblis ini, jadi saya perlu waktu untuk memperbaikinya terlebih dahulu, kata Zhao Qianying. Aku ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan 12 cincin penahan iblis ini. Ouyang Ming, yang terdiam di sampingnya, bertanya. Saya memiliki seni mistik penyempurnaan, yang untuk sementara dapat mengendalikan cincin penahan iblis ini, tetapi itu akan memakan waktu setidaknya 1 hari. Zhao Qianying merenung sejenak dan berkata. Dengan cara ini, bukankah kita akan tertinggal terlalu jauh dari keluarga Liu? Ouyang Ming mengerutkan kening, tampak tidak senang. Mereka bertiga sudah jauh tertinggal dari keluarga Liu. Ouyang Ming sekarang sangat khawatir cincin guntur langit dan bumi akan ditemukan terlebih dahulu oleh keluarga Liu. Ketiga makhluk iblis itu sangat kuat. Jika kita bertarung langsung, peluang kita untuk menang tidak hanya kecil, dan kita juga akan mudah terluka. Tidak ada gunanya kita merasa cemas sekarang. Karena Nona Zhao punya rencana bagus, kenapa kita tidak menunggu di sini saja selama sehari? Liu Ming melirik ke arah Ouyang Ming dan berkata. Tatapan serius di mata Ouyang Ming hanya sekilas, tapi dia masih mengangguk. Mereka bertiga segera menemukan sebuah bangunan di dekatnya.
Zhao Qianying segera memilih ruangan yang relatif terpencil untuk mundur dan mulai menyempurnakan cincin penahan iblis. Ouyang Ming tidak tinggal terlalu lama di sini. Setelah berbicara dengan Liu Ming, dia berencana menggunakan waktu ini untuk terus menjelajahi area lantai 3 Menara Demon Abyss, mencoba mendapatkan lebih banyak manfaat. Begitu dia selesai berbicara, dia berubah menjadi bayangan hitam dan terbang ke kejauhan. Liu Ming juga menemukan sebuah ruangan di dalam gedung, lalu dia memasang lapisan pesona di ruangan itu, duduk bersila, dan mengeluarkan lonceng emas yang baru saja dia dapatkan. Harta karun ini sangat kuat. Sekarang dia dapat memanfaatkan waktu ini untuk mencoba memurnikan harta karun ini. Meskipun dia belum menghadapi musuh yang sulit, jika dia ingin merebut cermin surgawi, dia harus melawan keluarga Liu. Dia harus meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Liu Ming melirik bel emas dengan sedikit keraguan. Dia masih memiliki ingatan segar tentang kejadian sebelumnya. Begitu kekuatan spiritual disuntikkan ke dalam harta karun ini, itu akan mengeluarkan suara yang memakan jiwa. Ada masalah saat menyempurnakan item ini. Menguasai. Pada saat ini, suara Demon Flying Skull terdengar di benak Liu Ming. Ada apa, Feier? Liu Ming terkejut. Dia menjawab melalui transmisi suara. Saya baru saja melihat apa yang terjadi, Tuan. Ketika saya berada di makam Raja Tenang, Fei Zhu pernah mengajari saya metode pemurnian khusus yang disebut mantra konversi 9 jiwa tenang. Menurutnya, cara ini dapat memurnikan sebagian besar senjata sakti. Guru boleh mencoba metode ini. Demon Flying Skull berkata melalui transmisi suara. Benar-benar, mari kita mencobanya. Mendengar ini, Liu Ming berseri-seri dengan gembira dan menjentikkan tangannya ke labu konversi yin di pinggangnya. Awan udara hitam terbang keluar dan berubah menjadi anak laki-laki berpakaian hijau. Dia baru saja berkomunikasi dengan Xier secara mental dan mengetahui bahwa Mo Tian masih menyempurnakan tubuh iblisnya saat ini. Karena Fei Zhu berada pada tingkat pemahaman mistik, metode penyempurnaannya juga harus memiliki kegunaannya sendiri. Liu Ming segera mengeluarkan slip giok kosong dan menyerahkannya kepada Demon Flying Skull. Demon Flying Skull membungkus slip giok dengan lampu hijau dan mulai menuliskan metodenya. Setelah beberapa detik, dia selesai merekam dan menyerahkan slip giok itu kepada Liu Ming. Liu Ming menyemburkan embusan udara hitam untuk membungkus dan menelan slip giok. Isi dari slip giok segera muncul di benaknya. Ini, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Metode penyempurnaannya sangat cerdik. Itu tidak memurnikan lapisan pesona senjata ajaib satu persatu seperti metode pemurnian biasa, tetapi memisahkan jejak pemikiran surgawi dan mengirimkannya ke inti senjata ajaib untuk menyempurnakannya. Ini memang metode penyempurnaan yang aneh, mungkin bisa digunakan untuk menyempurnakan lonceng emas. Liu Ming segera membuka matanya, mengangguk, dan berkata, ini memang metode yang sangat cerdik. Saya bisa mencobanya. Tetapi Tuan, ada masalah saat ini. Pikiran surgawi tidak bisa meninggalkan tubuh di menara iblis abis. Kata setan tengkorak terbang. Tidak masalah. Kita bisa melakukannya di ruang Mountain River Pearl. Liu Ming tersenyum ringan dan melambaikan tangannya. Dengan kilatan cahaya kuning, Liu Ming dan Demon Flying Skull muncul di ruang dalam Mountain River Pearl. Liu Ming duduk bersila dan dengan hati-hati memahami metode penyempurnaan pada slip giok sebelum mulai menyempurnakan. Dia menutup matanya, bernyanyi, dan memberi isyarat. Tubuhnya langsung bersinar dengan cahaya hitam pekat. Segera, Liu Ming mengatupkan kedua tangannya dan bernyanyi. Ada bekas cahaya kristal muncul di dahinya. Setelah beberapa saat, dia berteriak dengan suara pelan. Sekelompok cahaya hitam keluar dari dahinya, dan gelombang energi tak kasat mata yang menakjubkan terpancar. Setelah cahaya hitam berubah, itu berubah menjadi pusaran yang tidak terlihat. Liu Ming tiba-tiba membuka matanya dan memberi isyarat. Pusaran cahaya hitam menyelimuti lonceng emas. Ding! Cahaya keemasan samar muncul di atas lonceng emas, dan suara lonceng yang tajam terdengar. Liu Ming menarik napas dan melihat bel emas dengan gugup. Setelah bel emas berbunyi, suasana menjadi sunyi. Liu Ming menghela nafas lega. Dia terus melantunkan mantra dan melambaikan tangannya, perlahan menggabungkan pusaran cahaya hitam ke dalam lonceng emas. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Ouyang Ming dan Zhao Qianying berdiri di depan pintu kamar Liu Ming dengan tatapan aneh. Zhao Qianying telah menyempurnakan 12 cincin penahan iblis melalui seni mistik,
tetapi Liu Ming tetap tinggal di kamar. Dia memasang mantra di dalam ruangan, sehingga mereka tidak bisa menerobos masuk. Ekspresi cemas muncul di wajah Ouyang Ming. Saat dia hendak berbicara, Liu Ming keluar. Saya minta maaf karena terlambat. Saya sedang menyempurnakan senjata ajaib kemarin. Liu Ming mengepalkan tangannya dan berkata, Anda tidak terlambat, Tuan Liu. Kami baru saja keluar juga. Zhao Qianying berkata sambil tersenyum tipis. Nona Zhao telah berhasil menyempurnakan cincinnya. Liu Ming bertanya. Ya, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menggunakannya dalam waktu singkat. Zhao Qianying mengangguk. Baiklah, ayo berangkat sekarang. Liu Ming berkata dengan wajah bahagia. Mereka terbang keluar gedung dan mendarat di luar aula benteng. Bab 1378, Lonceng Pengikat Jiwa. Liu Ming dengan ringan mengusap lengan bajunya, memperlihatkan sentuhan cahaya kemasan. Setelah menyempurnakan sepanjang hari kemarin, pada dasarnya dia telah menyempurnakan lonceng emas itu dan juga mengetahui namanya, Soul Bean Bell. Kemampuan item ini sama seperti yang dia harapkan sebelumnya, bisa menyerang jiwa manusia, dan kekuatannya jauh melebihi ekspektasinya. Yang membuatnya senang adalah setelah menyempurnakan lonceng pemikat jiwa ini, ia tidak lagi menyerang tanpa pandang bulu ke segala arah seperti sebelumnya. Selama kekuatan mentalnya cukup kuat untuk mengontrol suara bel dengan tepat, dia tidak akan terpengaruh seperti sebelumnya. Lonceng ini sangat berguna dalam pertempuran. Dengan benda ini di tangannya, bahkan jika dia menghadapi keadaan pemahaman mistik, dia tidak akan sepenuhnya tidak berdaya dalam pertempuran. Ayo pergi. Liu Ming meneriakkan dan menutupi mereka bertiga dengan lampu hijau. Mereka segera terlihat samar-samar. Meskipun dia tidak tahu apakah Cehuan Totem berguna untuk tiga makhluk iblis tersebut, tidak ada salahnya menggunakannya terlebih dahulu. Nanti, Mes Zhao dan saya akan menjerat tiga makhluk iblis itu. Tuan Ouyang, Anda menggunakan kesempatan ini untuk membuka terowongan lantai 4 dengan Demon Abyss Key. Liu Ming berkata, kunci iblis abis miliknya telah hilang, jadi dia hanya bisa mengandalkan kunci Ouyang Ming. Oke, Ouyang Ming mengangguk tanpa ragu. Mereka masuk, dengan cepat melewati koridor, dan sampai ke aula di dalam. Di aula, mayat iblis Zamrud dan dua kerangka hijau lainnya berjalan bolak-balik di aula. Tiba-tiba, mayat iblis Zamrud tiba-tiba mengarahkan pandangannya pada Liu Ming. Ini benar-benar tidak berhasil. Liu Ming menghela nafas dalam pikirannya. Dia menonaktifkan lampu hijau dan langsung menuju ke mayat iblis Zamrud. Aspek hitam besar muncul dari tubuhnya. Kedua tangan hitam dari aspek itu menamparkan mayat iblis Zamrud dan salah satu kerangka hijau. Inisiasi cepat Liu Ming mengejutkan tiga makhluk iblis. Tetapi pada saat berikutnya, mayat iblis Zamrud itu mengerang dan menebas ke depan dengan pedang iblis hijau. Cahaya pedang Zamrud sepanjang 90 meter menebas ke arah telapak tangan hitam raksasa. Kerangka hijau lainnya meraung dan melepaskan busur kristal raksasa berukuran beberapa meter. Kerangka hijau itu menarik busurnya menjadi bentuk bulan purnama dan menembakkan panah hijau sepanjang 30 meter ke arah telapak tangan hitam raksasa lainnya. Dua benturan teredam terdengar saat kedua telapak tangan meledak menjadi udara hitam yang memenuhi seluruh aula. Penglihatan mayat iblis Zamrud itu terhambat. Saat ia mendengus, ia mengeluarkan sinar angin setinggi 30 meter, mencoba menghilangkan udara hitam di aula. Pada saat ini, 4 cincin muncul dari udara hitam dan muncul di hadapan mayat iblis Zamrud. Mayat iblis Zamrud telah mengembangkan kecerdasan, tidak kalah dengan iblis biasa. Ketika cincin hitam muncul, ia gemetar saat menyadari bahwa keempat cincin ini sepertinya mengancamnya. Sambil mengerang, dia mengetuk makanannya dan mundur sambil meluncurkan lampu pedang sabit Zamrud ke arah 4 cincin hitam. Pada saat ini, manik kuning muncul di depan cahaya pedang yang luar biasa. Dengan kilatan cahaya kuning, manik kuning itu berubah menjadi gunung kuning setinggi lebih dari 30 meter. Lampu bulan sabit Zamrud menghantam gunung kuning, menyebabkan serangkaian suara yang menggemparkan bumi. Gunung kuning itu bergetar hebat, dan secara mengejutkan terhempas, tapi lampu pedang bulan sabit Zamrud juga runtuh dan menghilang. Saat berikutnya, lampu hitam menyala di tangan dan kaki mayat iblis Zamrud itu, 4 cincin hitam muncul dari udara tipis. Gelombang rune hitam muncul di permukaan cincin hitam, lalu bersinar terang dan mengencang seketika, tenggelam jauh ke dalam daging mayat iblis. Mayat iblis Zamrud sangat terkejut.
Setelah 4 cincin hitam mengikat anggota tubuhnya, ki iblis di tubuhnya tampaknya sangat dibatasi. Bahkan kekuatannya tampak memudar secara aneh. Namun, pada saat ini, tentakel Sadorut menyuntikkan cahaya hitam ke dalam tubuhnya. Mayat iblis Zamrud meledak menjadi cahaya hijau terang. Anggota badan yang diikat oleh 4 cincin hitam menebal, sedikit meregangkan cincin hitam tersebut. Meski begitu, cincin hitam itu masih melingkari anggota tubuhnya dengan erat. Jelas, ia tidak bisa melepaskan diri untuk sementara waktu. Dua raungan teredam datang dari samping. Setelah udara hitam yang berjatuhan menghilang, dua kerangka hijau muncul. Tapi saat ini, dua kerangka hijau itu terikat oleh cincin hitam di anggota badan mereka juga. Udara hitam diserap kembali ke dalam tubuh Liu Ming. Di sampingnya, Zhao Qianying sedang melantunkan mantra dengan wajah serius. Cahaya ungu terpancar dari tubuhnya. Dengan kedok Liu Ming, dia dengan mudah menahan 3 makhluk iblis dengan cincin penahan iblis. Liu Ming mengingat Mountain River Pearl dan melihat ketiga makhluk iblis yang terkendali. Cincin penahan iblis Zhao Qianying lebih kuat dari yang dia duga. Mereka sebenarnya bisa memenjarakan 3 mayat iblis yang kuat sesuka hati. Pada saat ini, Ouyang Ming muncul dan meluncurkan kunci hitam menuju pintu yang terang. Ouyang Ming melambaikan tangannya, dan cahaya hitam keluar dari kunci hitam menuju penghalang tembus pandang di depan pintu cahaya. Penghalang itu menghilang tanpa jejak. Liu Ming dan Zhao Qianying berseri-seri dengan gembira. Mereka terbang menuju pintu terang. Liu Ming dan Ouyang Ming segera menghilang ke dalam gerbang cahaya. Namun Zhao Qianying tiba-tiba menoleh ke belakang dan meluncurkan beberapa simbol. Cincin pengekangan iblis yang memenjarakan 3 makhluk iblis melintas dan kembali ke sisi Zhao Qianying. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyimpannya, lalu dia terbang ke pintu yang terang. Setelah mayat iblis Zamrud dan 2 kerangka dibebaskan, mereka segera berbalik dan terbang menuju pintu cahaya dengan raungan yang marah. Namun, Liu Ming dan yang lainnya telah benar-benar menghilang ke dalam pintu cahaya. Sesaat kemudian, sosok Liu Ming, Ouyang Ming, dan Zhao Qianying muncul di hutan hitam. Mereka bertiga melihat sekeliling dan senang saat mengetahui bahwa mereka telah meninggalkan lantai 3. Saya tidak menyangka bisa melewati lantai 3 dengan mudah. Cincin penahan iblis peri Zhao benar-benar luar biasa, kata Ouyang Ming sambil terkekeh. Dia sudah bersiap untuk pertarungan yang sulit, tapi dia berhasil mencapai lantai berikutnya dengan mudah. Berkat perlindungan yang tepat dari saudara Liu, jika tidak, 3 makhluk iblis itu tidak akan dipenjara dengan mudah. Wajah Zhao Qianying sedikit memucat. Mengaktifkan 12 cincin penahan iblis pada saat yang sama menghabiskan banyak kekuatan spiritual, tapi dia masih tersenyum dan berkata. Liu Ming menjabat tangannya dan melihat sekeliling. Melihat ini, Zhao Qianying dan Ouyang Ming melihat sekeliling dengan saksama. Mereka dikelilingi oleh hutan hitam. Deretan pohon raksasa hitam bersilangan di dalam hutan. Setiap pohon tingginya puluhan meter seolah-olah sudah ada selama bertahun-tahun. Pohon-pohon hitam raksasa ini menutupi langit dan menghalangi sinar matahari, namun tidak tumbuh secara acak. Mereka ditata dengan sangat rapi, menyisakan ruang di antara satu sama lain. Ada ki iblis hitam yang tertinggal di antara pepohonan, membuat hutan menjadi labirin alami. Ini lantai 4, Liu Ming bergumam pada dirinya sendiri sambil mengerutkan kening. Setelah Zhao Qianying dan Ouyang Ming melihat situasi sekitarnya dengan jelas, mereka sedikit terkejut. Nona Zhao, apakah Anda tahu sesuatu tentang tempat ini? Liu Ming bertanya pada Zhao Qianying. Mendengar ini, Zhao Qianying menggelengkan kepalanya dengan bingung. Di sini terlihat seperti labirin hutan. Ayo kita coba terbang dulu. Pohon-pohon iblis di bawah menghalangi pandangan. Ouyang Ming mengerutkan kening sebelum terbang. Namun saat dia terbang setinggi beberapa meter, dia langsung terkejut. Dia merasakan gaya tarik tak terlihat yang bekerja padanya seolah-olah gaya gravitasi beberapa kali lebih kuat dalam sekejap. Saat dia mencoba terbang beberapa meter lebih tinggi, gaya tariknya kembali meningkat beberapa kali lipat. Apa yang salah? Mata Liu Ming berbinar. Dia terbang ke samping Ouyang Ming dalam sekejap, tetapi dia juga segera merasakan perubahannya. Zhao Qianying secara alami mengetahui situasi ini dari reaksi mereka. Sepertinya ini adalah pesona di lantai 4 yang melarang kita terbang tinggi. Liu Ming mencoba berpindah beberapa tempat, tetapi hasilnya sama. Dia hanya bisa menghela nafas pelan. Semakin tinggi mereka terbang,
semakin besar gaya gravitasinya. Tubuh Ouyang Ming dan Zhao Qianying bersinar, tetapi tingginya hanya sekitar 90 meter, dan mereka tidak bisa naik lagi. Liu Ming sedikit lebih baik dari keduanya, tapi dia hanya bisa terbang sekitar 30 meter lebih tinggi. Namun meski begitu, bidang penglihatannya jauh lebih luas dibandingkan di lapangan. Dia melihat keluar dan menemukan bahwa hutan itu sangat luas, dan jaraknya sangat gelap dan berkabut sehingga dia tidak dapat melihatnya dengan jelas dengan penglihatannya. Liu Ming diam-diam memperkirakan bahwa luas menara iblis abis pada tingkat ini tidak kurang dari lantai pertama. Ukurannya setidaknya ribuan mil. Dia segera mendarat dan memberitahu Zhao dan Ouyang apa yang dilihatnya. Keduanya segera saling memandang dengan cemas. Situasi saat ini sangat buruk. Mereka tidak bisa terbang di ketinggian dan terjebak di labirin. Apakah mereka harus maju sedikit demi sedikit? Dengan hutan yang begitu luas, siapa yang tahu di mana letak pintu masuk terowongan ke lantai berikutnya? Bab 1379, Setengah Tubuh Setan. Liu Ming sedikit mengernyit. Ketika dia hendak berbicara, suara Motian tiba-tiba terdengar di benaknya. Haha, meski hanya setengah tubuh iblis, itu masih cukup berguna. Liu Ming terkejut. Motian benar-benar berhasil memadatkan setengah dari tubuh iblis. Pikirannya berubah tajam. Dengan arogansi dan kesombongan Motian, kata, cukup berguna, mungkin berarti sesuatu yang lebih kuat. Namun, ada banyak bahaya dan faktor yang tidak diketahui di Demon Abyss Tower. Motian akan sangat membantu karena kekuatannya meningkat pesat. Bagaimanapun, jiwa mereka telah menyatu, jadi tidak perlu takut akan pengkhianatannya untuk saat ini. Dia sudah mempunyai rencana di dalam hatinya, namun dia masih bertanya kepada Motian dalam benaknya, sejak senior sudah terbangun, tolong beri kami beberapa saran untuk perjalanan selanjutnya. Lingkungan lantai 4 istimewa. Kami kesulitan menentukan arahnya. Motian mencibir, lalu dia memperlihatkan separuh tubuh bagian atasnya di atas Liu Ming dengan kilatan hitam. Tubuhnya tertutup udara hitam yang mengaburkan wajahnya, sisik hitam, dan lingkaran pola sihir. Liu Ming menatap separuh tubuh iblis yang tiba-tiba muncul di udara. Setelah ledakan tawa aneh terjadi, bayangan hitam muncul dari tubuh Liu Ming dan melintas ke separuh tubuh iblis itu. Suara berderak terdengar seketika. Separuh tubuh iblis ini tiba-tiba melayang di udara. Kecepatannya sangat cepat sehingga Liu Ming tidak bisa membantu tetapi sedikit menyempitkan pupilnya. Zhao Qianying bukanlah orang asing bagi Motian. Dia telah membantu Liu Ming menghilangkan kekuatan garis keturunan Motian dari tubuhnya sebelumnya, jadi dia dianggap musuh baginya. Ketika Motian meliriknya tadi, ada sedikit rasa dingin. Ini adalah pertama kalinya Ouyang Ming melihat Motian, jadi tentu saja dia sangat terkejut. Namun, dengan kekuatan luar biasa dan senjata sihir tak berujung yang ditunjukkan Liu Ming sebelumnya, dan Zhao Qianying yang diabaikan saat dia menyamar, dia tidak terkejut bahwa ada iblis setengah tubuh di samping Liu Ming. Dia membungkuk dan berkata dengan suara yang dalam. Senang bertemu dengan Anda, Tuan. Motian melirik ke arah Ouyang Ming dengan ringan tanpa berbicara. Mata Liu Ming berkilat, terbatuk ringan, dan berkata, saya belum memberitahu Tuan Ouyang sebelumnya. Faktanya, ini adalah iblis senior yang saya temui di Demon Abyss, Motian. Karena beberapa alasan, dia tahu sedikit tentang Demon Abyss Tower. Kami masih harus bergantung padanya untuk memimpin. Mata Ouyang Ming berkilat aneh. Dia jelas tidak begitu percaya pertemuan Liu Ming dengan apa yang disebut iblis senior, tapi karena dia bisa berkultivasi ke levelnya saat ini, dia telah mempelajari beberapa skema. Dia tidak banyak bertanya dan buru-buru membungkuk pada Motian, lalu berkata, salam, senior Motian. Motian melirik mereka, lalu dia melihat ke arah hutan hitam di sekitarnya dan berkata dengan nada ringan. Lumayan, kalian benar-benar sampai ke lantai 4 dalam waktu sesingkat itu. Ini lebih cepat dari yang saya harapkan. Liu Ming berkata, terima kasih atas kerja sama mereka, tapi sekarang kami tidak tahu bagaimana harus bertindak, jadi tolong berikan beberapa petunjuk. Ketika Ouyang Ming dan Zhao Qianying mendengar ini, mereka berdua memandang Motian dengan sedikit harapan di mata mereka. Tanpa pemandu di lantai 4, kalian memang akan membutuhkan waktu lama untuk melewatinya. Motian berkata dengan ringan. Liu Ming dan dua lainnya tampak fokus. Motian melihat perubahan ekspresi mereka. Setelah sedikit mencibir, dia segera memberi mereka pengenalan singkat tentang lantai 4.
Ternyata lantai 4 digunakan oleh para iblis kuno untuk melatih formasi militer mereka. Di dalamnya, ada labirin bersilangan yang dibentuk oleh pohon hitam raksasa dan pesona yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, tempat ini melarang penerbangan. Efek pelatihannya akan berlipat ganda karena para prajurit harus membentuk formasi yang sesuai di labirin. Kini setelah bertahun-tahun berlalu, pohon-pohon hitam raksasa ini telah tumbuh semakin besar. Situasi saat ini di hutan jauh lebih rumit dari sebelumnya. Jadi berlarian secara membabi buta di labirin ini hanya akan memperburuk situasi. Jangan khawatir, saya pernah melewati labirin hutan ini sebelumnya, jadi saya masih tahu rute umumnya. Terowongan menuju lantai 5 menara Demon Abyss berada di sebuah istana jauh di dalam labirin. Motian berkata dengan lemah. Mereka sangat gembira dengan kata-kata itu. Mereka semua menangkupkan tinju mereka dan berkata, jika itu masalahnya, silakan memimpin, senior. Motian melirik mereka bertiga sambil mencibir, lalu dia melihat sekeliling beberapa kali dan terbang ke arah tertentu. Melihat ini, mereka saling melirik sebelum melanjutkan dengan tergesa-gesa. Karena pesona khusus di hutan hitam, bahkan saat terbang di ketinggian rendah, kecepatannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Meskipun 1 jam telah berlalu, menurut perhitungan mental Liu Ming, mereka baru maju beberapa ratus mil. Hutan hitam ini benar-benar seperti labirin, kemanapun mereka pergi, lingkungan sekitarnya sangat mirip. Bahkan Liu Ming dan yang lainnya berada di Celestial State dengan ingatan yang luar biasa, mereka merasa tersesat dan tidak berdaya di sini. Tapi yang mengejutkan mereka adalah Motian terbang ke depan tanpa ragu-ragu. Bahkan jika dia menemukan garpu, dia bisa langsung mengenalinya seolah-olah dia sudah sering ke sini. Mereka bertiga hanya mengikuti dari belakang dengan diam saat ini. Setelah berbelok, masih ada jalan gelap di depan. Saat ini, terdengar suara, diam, dari pepohonan di dekatnya. Lebih dari 10 binatang iblis terbang dan bergegas menuju Liu Ming dan yang lainnya. Ini adalah binatang iblis dengan wajah macan tutul, sepasang sayap hitam pekat di punggungnya, dan mulut yang bisa menyemburkan api hitam. Mereka tidak terlalu terkejut karena mereka telah bertemu dengan binatang iblis itu beberapa kali. Kekuatan mereka hanya di Real Pellet State, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Melihat ini, Ouyang Ming melepaskan pedang panjang berkepala hantu dan meluncurkan tirai pedang untuk memblokir serangan. Pada saat yang sama, palu tulang segi 8 hitam besar terkondensasi dari cahaya hitamnya. Palu tulang itu meninggalkan jejak bayangan dan menghantam binatang iblis di depannya. Binatang raksasa itu berjuang untuk beberapa saat, lalu mereka hancur berkeping-keping. Zhao Qianying sedang memegang busur pendek bermotif ungu. Dengan serangkaian tarikan lembut yang cepat, beberapa anak panah ungu yang panjangnya beberapa meter berputar keluar, menembus anak panah yang ada di depan. Sebelum Liu Ming bisa bergerak, lebih dari selusin binatang iblis terbunuh. Beberapa orang yang masih hidup menyadari betapa kuatnya Liu Ming dan yang lainnya, jadi mereka melarikan diri dengan panik. Namun, salah satu binatang iblis itu bergegas menuju Motian dengan panik. Melihat ekspresi Motian yang acuh tak acuh, binatang iblis itu menggigit Motian dengan ganas. Motian mencibir dan dengan ringan mengangkat telapak tangan yang penuh dengan pola setan dan udara hitam. Telapak tangan iblis hitam dengan cepat membesar di udara. Udara hitam begitu pekat hingga hampir terwujud. Telapak tangan iblis itu langsung menangkap binatang iblis itu. Tangan iblis hitam itu mengepal dan meledakkan binatang iblis itu menjadi awan darah. Liu Ming melihat Motian menghancurkan binatang iblis itu sampai mati. Inti iblis dari binatang iblis itu menyatu dengan telapak tangan iblis hitam dalam sekejap. Wajahnya sedikit berubah, tapi dia kembali normal dalam sekejap. Sekarang Motian telah memadatkan separuh tubuhnya, tidak hanya kekuatannya yang lebih tinggi, tetapi tampaknya ada perubahan lain juga. Dia tidak tahu apakah benar atau salah membiarkan Motian memurnikan tubuh iblisnya, tapi saat ini dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Setelah membunuh binatang iblis ini, mereka terus bergerak maju. 1 jam kemudian, mereka melihat sebuah danau hitam dengan radius puluhan mil muncul di sebelah kiri. Kualitas air di danau dulunya tampak hitam pekat, dan terdapat bayangan tipis yang berenang di dalam air. Jangan dekat-dekat dengan danau hitam ini. Ada sejenis ikan jarum rebus yang tumbuh di sini. Mereka ramping namun sangat ganas. Makhluk iblis manapun yang mendekati danau akan diserang oleh mereka. Meskipun ikan aneh ini tidak kuat,
tubuh mereka dapat memancarkan kekuatan iblis khusus yang dapat menembus cahaya pelindung tubuh apapun. Kalian semua berhati-hatilah. Mo Tian berkata dengan ringan. Mereka bertiga terkejut dengan kata-kata itu, dan mereka menanggapinya dengan tegas. Senior Mo Tian, seberapa jauh kita dari aula utama yang kamu sebutkan? Liu Ming bertanya. Tidak banyak jarak yang tersisa. Saat kita sampai di danau ini, kita akan sampai di sana 1 jam lagi. Mo Tian berkata dengan ringan. Liu Ming sangat gembira mendengarnya. Dia mengangguk tanpa bicara. Mereka terus bergerak menyusuri tepian telaga dan meninggalkan telaga hingga jarak tertentu. Saat ini, Zhao Qianying tiba-tiba berhenti. Berhenti, orang-orang datang. Zhao Qianying mengangkat tangannya dan berkata kepada mereka. Liu Ming dan yang lainnya tidak meragukan bakat pendengaran kebenarannya. Sembunyikan dulu. Mo Tian pindah ke hutan. Liu Ming dan yang lainnya juga buru-buru terbang untuk menyembunyikan diri. Di mana orang-orang? Liu Ming melihat sekeliling dan berkata dengan lembut. Zhao Qianying menunjuk ke seberang danau tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Liu Ming dan yang lainnya menoleh dengan cepat. Benar saja, setelah beberapa saat, 4 sosok muncul di seberang danau. Mereka adalah Liu Zongyang dan anggota keluarga Liu lainnya. Ternyata itu mereka. Liu Ming terkejut, dan kemudian kilatan kegembiraan muncul di matanya. Mereka akhirnya berhasil menyusul keluarga Liu, tetapi mereka tampak cemas dan sepertinya tersesat. Tapi ini juga normal. Jika bukan karena Mo Tian yang memimpin, Liu Ming dan yang lainnya mungkin masih mengamuk di hutan. Liu Zongyang sedang melihat sekeliling sambil memegang slip giok seolah mencoba mengidentifikasi arah. 3 iblis surgawi di belakang mendatangi Liu Zongyang dan mengatakan sesuatu, tetapi Liu dan yang lainnya berada terlalu jauh untuk mendengar dengan jelas. Setelah beberapa saat, Liu Zongyang memimpin 3 bawahannya ke satu arah dan segera menghilang ke dalam hutan. Bab 1380, Jalan Pintas. Nona Zhao, Anda seharusnya sudah mendengar apa yang dikatakan Liu Zongyang dan orang-orangnya tadi, kan? Liu Ming bertanya pada Zhao Qianying. Mereka baru saja mendiskusikan rutenya. Slip giok di tangan Liu Zongyang adalah peta yang dia dapatkan entah dari mana, tapi sepertinya ada beberapa tempat yang kabur, yang membuatnya menuju ke arah yang salah. Zhao Qianying mengangguk. Jadi begitu. Mendengar ini, Liu Ming tidak banyak bicara, tapi diam-diam dia berharap keluarga Liu lebih baik terjebak di sini. Bagaimanapun, meskipun iblis surgawi keluarga Liu tidak perlu ditakuti, dia selalu merasa bahwa Liu Zongyang tidaklah sederhana. Dia tidak yakin bisa menang melawan mereka. Setelah keluarga Liu pergi, Mo Tian terus membawa Liu Ming dan yang lainnya maju. Tidak ada liku-liku sepanjang perjalanan. Saat bertemu dengan beberapa binatang iblis normal, mereka dapat dengan mudah memusnahkannya. Setelah setengah jam berikutnya, mereka akhirnya sampai di sebuah istana besar jauh di dalam hutan. Istana di depan seluas puluhan hektar. Ketinggiannya mirip dengan pohon hitam raksasa di sekitarnya. Gerbang istana tampak sangat megah. Mereka tampak sangat kecil berdiri di depan gerbang. Ayo pergi. Mo Tian melihat sekeliling beberapa kali, lalu dia berkata dengan jelas dan berjalan ke istana terlebih dahulu. Aula utama adalah ruangan yang sangat besar. Saya khawatir tidak akan ramai meski menampung ribuan orang. Namun, tidak ada apapun di aula utama saat ini kecuali deretan pilar batu hijau di tengah yang menopang kubah. Banyak relief yang terpahat pada pilar-pilar batu berwarna hijau yang semuanya bergambar harimau, singa, dan binatang buas lainnya. Pengerjaan reliefnya luar biasa. Meski reliefnya berupa benda mati, namun tampak seperti makhluk hidup. Mereka memancarkan aura perkasa dan ganas yang tak terlukiskan. Tanah dan dinding sekitarnya dilapisi dengan batu bata hijau. Permukaannya begitu halus sehingga bisa mencerminkan penampilan seseorang dengan jelas. Liu Ming melihat sekeliling beberapa kali. Meski aula itu kosong, ada beberapa pintu samping di sampingnya, sepertinya mengarah ke suatu tempat. Setelah Mo Tian memasuki aula, dia berjalan lurus menuju bagian dalam aula tanpa berhenti. Liu Ming mengerutkan kening dan hendak mengatakan bahwa dia ingin memeriksa pintu samping itu, tetapi Mo Tian berkata sebelum dia bertanya. Tidak perlu memeriksa pintu samping. Istana semacam ini awalnya adalah tempat iblis kuno menyimpan senjatanya. Pintu samping itu semuanya gudang senjata, tapi perlengkapan di dalamnya sudah lama dikosongkan. Sekalipun masih ada, mereka tidak dapat digunakan lagi. Setelah mendengar ini,
Liu Ming dan yang lainnya menunjukkan ekspresi penyesalan di wajah mereka. Mereka dengan cepat sampai ke bagian dalam aula. Ada sebuah pintu di sini. Di belakang pintu ada terowongan yang agak rendah. Terowongan itu tidak panjang, hanya beberapa ratus meter, dan di ujungnya ada pintu batu. Di kedua sisi terowongan, terdapat alur cekung setiap beberapa meter. Ada boneka dengan warna berbeda berdiri di dalamnya. Ada yang berbentuk manusia dan ada pula yang berbentuk binatang, namun sebagian besar telah hancur berkeping-keping. Ini adalah boneka pertempuran iblis kuno, tapi mereka telah dihancurkan. Mo Tian melihat pecahan boneka ini dengan sedikit kenangan. Liu Ming mengambil sebuah pecahan, tapi itu adalah logam perak yang tidak diketahui. Rasanya dingin saat disentuh dan sangat berat. Dia diam-diam mengerahkan kekuatan, hampir menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi dia bahkan tidak bisa meninggalkan bekas pada logam sama sekali. Liu Ming melihat bahan perak itu dengan sedikit terkejut. Ini ditempa oleh iblis kuno menggunakan berbagai bahan dalam proporsi tertentu. Meskipun sangat keras, ternyata juga sangat berat. Mereka tidak berguna bagimu. Mo Tian melirik Liu Ming dan berkata dengan ringan. Liu Ming mengangkat bahu dan dengan santai melemparkan logam perak itu ke samping. Mereka dengan cepat melewati terowongan dan sampai di pintu batu. Di belakang pintu ada pintu masuk terowongan teleportasi di lantai 5. Ayo pergi. Mo Tian berkata dengan tenang dan membanting pintu batu dengan telapak tangannya. Pintu batu itu perlahan mulai bergerak dengan suara gemuruh. Senior Mo Tian, bukankah seharusnya ada penjaga mayat iblis? Bagaimana kalau kita mendiskusikan sebuah rencana? Kata Liu Ming buru-buru. Sebelum dia selesai, pintu terbuka, memperlihatkan aula yang agak redup. Pintu lampu teleportasi terletak di aula. Di samping pintu lampu, dua mayat iblis hitam berdiri di kedua sisi dengan tenang. Liu Ming tiba-tiba berhenti berbicara. Dua mayat iblis yang berdiri di samping portal teleportasi berukuran hampir sama dengan Liu Ming dan yang lainnya, tetapi mereka mengenakan baju besi hitam dan helm serta memegang pedang hitam di tangan mereka. Jika bukan karena semburan aura mayat yang kuat yang memancar dari dua mayat iblis, dan tentakel Sadorut menempel di punggung mereka, Liu Ming akan mengira mereka adalah dua prajurit iblis kuno yang masih hidup. Aura mereka sangat menakutkan. Salah satu dari mereka benar-benar lebih kuat dari mayat iblis hijau Zamrud yang ditemui di lantai 3. Ketika mayat iblis melihat Liu Ming dan yang lainnya, mereka segera mengerang dan bergegas membawa ki iblis yang mengerikan. Gerakan mereka lebih cepat dari mayat iblis manapun yang mereka temui. Nona Zhao. Liu Ming berteriak dan melihat sekilas ke arah Zhao Qianying, lalu dia bergerak menuju salah satu mayat iblis. Ouyang Ming juga bergegas menuju yang lain. Zhao Qianying secara alami memahami maksud Liu Ming. Dia memancarkan cahaya ungu, dan 12 cincin penahan iblis muncul di tangannya. Cincin penahan setan. Mo Tian melirik cincin penahan iblis di tangan Zhao Qianying dengan heran. Namun dia berbalik dengan cepat untuk menghadapi mayat iblis yang masuk. Dia mencibir, membentuk gerakan, dan bernyanyi. Nyanyian tidak jelas keluar dari mulutnya. Saat berikutnya, garis iblis hitam di tubuh setengah iblis tiba-tiba menyala. Tablet surgawi yang tergantung di atasnya langsung melepaskan gelombang cahaya abu-abu dan membentuk domain abu-abu, menyelimuti dua mayat iblis di hadapan Liu Ming dan Ouyang Ming. Melihat ini, Liu Ming dan Ouyang Ming berhenti dan menatap Mo Tian dengan heran. Kekuatan Mo Tian tiba-tiba pulih setelah memurnikan setengah dari tubuh iblisnya. Dia sudah bisa membuat domain dengan level seperti itu dengan tablet surgawi. Dua mayat iblis hitam diperlambat di domain abu-abu, dan mereka tampaknya kesulitan. Sesaat kemudian, mata mereka diselimuti kabut, dan tubuh kaku mereka jatuh ke tanah dengan suara yang keras. Mereka terjebak dalam semacam ilusi. Mo Tian mencibir dan meluncurkan simbol untuk menonaktifkan domain abu-abu, lalu tablet surgawi menembakkan dua lingkaran cahaya putih dan menutupi dua mayat iblis di tanah. Kedua mayat iblis itu tidak bergerak seolah-olah mereka tertidur lelap. Mata indah Zhao Qianying berkedip-kedip. Dia perlahan-lahan menyingkirkan cincin penahan iblis yang tergantung di sekitar tubuhnya dan menatap Mo Tian dengan tatapan rumit. Saya benar-benar tidak menyangka kekuatan senior Mo Tian akan pulih sebanyak ini. Tubuh Liu Ming perlahan mendarat di tanah, dan dia berkata dengan nada datar. Hehe, semakin kekuatanku pulih, semakin aku bisa membantumu. Mo Tian melirik Liu Ming dengan kilatan di matanya dan tersenyum dengan santai. Tolong, Ouyang.
Liu Ming mengabaikan Mo Tian dan memandang Ouyang Ming. Ouyang Ming melirik Liu Ming dan Mo Tian, mengangguk, dan muncul di depan pintu lampu teleportasi dalam sekejap mata. Dia mengeluarkan kunci Demon Abyss dan menembakkan cahaya hitam ke pintu cahaya. Setelah beberapa saat, mereka berempat terbang ke dalam terowongan. Penglihatan Liu Ming kabur untuk beberapa saat, lalu dia menemukan dirinya berada di alun-alun batu hijau. Alun-alun itu dikelilingi oleh area yang luas, dan pegunungan terlihat samar-samar di kejauhan. Lantai 5 menara Demon Abyss tampak agak mirip dengan lantai 3. Beberapa istana dibangun di sekitar alun-alun batu hijau, namun di tengah alun-alun berdiri sebuah platform hijau setinggi lebih dari 30 meter. Sebuah gerbang cahaya putih melayang di atas platform tinggi dengan rune berdetak pelan di permukaan. Keempatnya melihat sekeliling beberapa kali dan dengan cepat menarik perhatian ke platform tinggi dan pintu lampu tidak jauh dari sana. Mungkinkah ini portal teleportasi menuju ke lantai berikutnya? Kata Ouyang Ming dengan sedikit heran. Liu Ming mengalihkan pandangannya ke Mo Tian. Mo Tian melirik ringan ke pintu terang di atas platform tinggi dan mengangguk, "Iya. Oke, aku tidak menyangka portal teleportasi di lantai 5 begitu jelas. Ini menghemat banyak waktu kita. Ayo pergi ke lantai 6 sekarang," kata Ouyang Ming dengan nada sedikit bersemangat. Liu Ming dan Zhao Qianying juga menunjukkan sedikit kegembiraan di wajah mereka. "Tunggu, kita tidak akan melewati portal ini," kata Mo Tian tiba-tiba. Liu Ming dan 3 orang lainnya dikejutkan oleh kata-kata itu. Mereka berhenti dan memandang Mo Tian secara bersamaan. "Senior Mo Tian, apakah ada jebakan di portal ini?" Ouyang Ming ragu-ragu sejenak, lalu dia menangkupkan tinjunya dan bertanya. "Senior, kamu baru saja mengatakan kami tidak akan mengambil terowongan ini. Maksudmu ada portal teleportasi lain di lantai 5? Liu Ming bertanya dengan kilatan matanya. "Ya, terowongan teleportasi di lantai 5 menara Demon Abyss ada tepat di depanmu, jadi kebanyakan orang yang datang ke sini akan langsung masuk ke sini. Namun, ketika saya sampai di sini saat itu, karena beberapa alasan pribadi, saya tinggal di sini sebentar dan menemukan portal lain." Ada sedikit misteri dalam nada bicara Mo Tian. Mendengar ini, ketiganya saling melirik dan menatap Mo Tian lagi. Akibatnya, Mo Tian mengucapkan kalimat lain yang sangat mengejutkan semua orang. Portal itu terhubung langsung ke lantai 9 menara Demon Abyss. "Apa?" Liu Ming berseru kaget. "Itu benar. Mengapa saya masih berbohong tentang hal-hal seperti itu?" Mo Tian melirik Liu Ming dan berkata dengan dingin. Liu Ming tidak marah. Matanya sedikit berkedip. Memang benar, Mo Tian menginstruksikan Liu Ming untuk memperhatikannya ketika mereka sampai di lantai 5. Ternyata karena alasan ini. Jika dia benar, ini memang jalan pintas. Bab 1381, Keluarga Zhao di negara bagian Wang. Wajah Ouyang Ming berubah muram dan Zhao Qianying mengerutkan kening setelah mereka mendengar kata-kata Mo Tian. Di mana terowongan teleportasi lainnya? Liu Ming tidak menyadari perubahan ekspresi Zhao Qianying dan Ouyang Ming saat dia bertanya pada Mo Tian. Karena ada terowongan teleportasi yang bisa langsung mengarah ke lantai 9, dia secara alami tidak mau terus mendaki menara Demon Abyss lantai demi lantai. Bagaimanapun, itu butuh waktu. Selain itu, mereka mungkin tidak lebih cepat dari keluarga Liu. "Ikuti aku," kata Mo Tian dan berjalan ke arah tertentu. Liu Ming menindaklanjutinya, tapi dia berhenti tiba-tiba setelah melihat sekeliling. Ouyang Ming dan Zhao Qianying tidak mengikuti mereka. "Maaf, Saudara Liu, jika kalian berdua ingin langsung pergi ke lantai 9 menara Demon Abyss, saya tidak akan bisa pergi bersamamu." Zhao Qianying memandang Liu Ming dan berkata dengan tangan terkepal. Liu Ming mengerutkan kening, lalu dia teringat sesuatu. "Saya telah menyebutkan sebelumnya bahwa saya memasuki menara Demon Abyss bukan karena harta karun di sini, tetapi karena alasan lain. Saya secara pribadi harus menyelidiki seluruh 9 lantai menara Demon Abyss agar tidak ketinggalan informasi penting." Zhao Qianying melanjutkan. "Saya juga. Saya datang ke sini untuk menemukan cincin guntur surga bumi. Saya tidak yakin di mana harta karun ini disembunyikan, jadi lebih baik berhati-hati dan mencari lantai demi lantai." Ouyang Ming juga mengatakan hal yang sama. Mendengar ini, Liu Ming menunjukkan sedikit kontemplasi. Jika Zhao Qianying dan Ouyang Ming tidak bertindak bersama, dia dan Mo Tian akan menjadi lebih lemah. Alasan penting lainnya adalah dia tidak lagi memiliki kunci Demon Abyss,
jadi dia mungkin tidak dapat membuka portal teleportasi. Memaksa mereka untuk mengambil portal ini terlalu berlebihan. Senior Motian, kenapa kita tidak menggunakan portal biasa? Dia merenung sejenak, lalu berkata pada Motian. Gadis kecil dari keluarga Huang Fu, apakah ibumu anggota keluarga Zhao di negara bagian Wang? Motian mengabaikan Liu Ming, tapi dia tiba-tiba bertanya pada Zhao Qianying. Itu benar. Zhao Qianying terkejut sesaat, lalu dia berkata. Dia telah memberitahu Liu Ming sebelumnya bahwa dia mengikuti nama belakang ibunya. Meskipun ada beberapa keluarga dengan nama keluarga Zhao di benua Seribu Setan, satu-satunya keluarga Zhao yang terkemuka adalah keluarga di negara bagian Wang, jadi dia tidak terlalu terkejut. Apakah nama tunggal ibumu adalah kata Hui? Motian bertanya dengan ringan. Tubuh halus Zhao Qianying bergetar dengan ekspresi keheranan. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih dari keterkejutannya, tapi dia tetap bertanya dengan heran. Bagaimana senior mengetahui nama ibuku? Anda tidak perlu bertanya lebih banyak tentang ini. Apakah kamu di sini untuk melacak keberadaan ibumu? Motian melambaikan tangannya dan terus bertanya. Zhao Qianying kembali tercengang. Dia memandang Motian dengan tidak percaya, lalu dia bertanya dengan penuh semangat. Senior, siapa kamu? Tahukah kamu kenapa ibuku tiba-tiba menghilang ratusan tahun yang lalu? Tidak masalah siapa saya, aku tahu sesuatu tentang ibumu. Kamu seharusnya mendapatkan informasi tentang Demon Abyss Tower dari beberapa pesan yang ditinggalkan ibumu, tapi kamu tidak perlu mencarinya lantai demi lantai. Ibumu tidak akan berada di sini. Jika kamu ingin tahu tentang ibumu, kamu hanya perlu pergi ke lantai 9 bersamaku. Motian berkata dengan ringan. Zhao Qianying perlahan-lahan menjadi tenang. Ekspresinya berubah sesaat seolah dia sedang mempertimbangkan kredibilitas kata-kata Motian. Liu Ming berdiri di samping tanpa berbicara, tetapi pikirannya terkejut. Dia sudah memiliki keraguan tentang identitas Motian, tetapi sekarang, dari percakapan antara dia dan Zhao Qianying, dia sepertinya menemukan sesuatu yang aneh, tetapi dia tidak bisa mengatakannya dengan jelas untuk sementara waktu. Pada saat ini, Zhao Qianying menghela nafas pelan dan berkata kepada Motian. Dalam hal ini, aku akan mempercayaimu sekali. Saya harap Anda tidak berbohong kepada saya. Motian mencibir, lalu dia menatap Ouyang Ming dan terus berkata dengan lemah. Kalian tidak perlu repot mencari cincin guntur surga bumi lantai demi lantai juga. Saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa cincin guntur langit bumi ada di lantai 9, tetapi tidak mudah bagi Anda untuk mendapatkan harta karun ini. Benar-benar, wajah Ouyang Ming menunjukkan keterkejutan, namun pikirannya terkejut. Dia sedikit lebih waspada terhadap identitas Motian. Kenapa aku harus berbohong padamu, Junior? Saat kalian semua pergi ke lantai 9, kalian akan tahu apakah aku berbohong atau tidak. Motian mendengus dan berkata tanpa komitmen. Terima kasih atas bimbinganmu, senior. Saya tidak peduli dengan bahaya mendapatkan harta karun itu. Jika tidak ada cincin guntur surga bumi, cepat atau lambat saya akan kehilangan akal sehat dan menjadi makhluk iblis. Untuk menyingkirkan jiwa iblis di tubuhku, bahkan jika aku mati di sini, aku bersedia. Ouyang Ming menangkupkan tinjunya dan berkata dengan tegas. Motian melirik ke arah Ouyang Ming dengan sedikit rasa kasihan yang tak terlihat, tapi dia tidak banyak bicara. Liu Ming telah memperhatikan perubahan ekspresi Motian. Meskipun sangat halus, dia menangkapnya. Dia melirik ke arah Ouyang Ming dan kemudian ke Motian sambil berpikir cepat. Ayo pergi. Setelah Motian mengatakan ini, dia mengabaikan mereka bertiga dan terbang menjauh. Melihat ini, mereka tidak punya pilihan selain segera menindaklanjutinya. Setelah Motian meninggalkan alun-alun, dia terbang langsung menuju gurun. Liu Ming melihat sekeliling. Menara Demon Abyss di lantai 5 juga berukuran besar, hampir tak terbatas. Tampaknya lebih besar dari lantai 1 dan 4. Dia sedang memikirkan tujuan lantai ini. Mereka segera terbang ke gurun tandus ini. Dalam sekejap mata, bangunan persegi di belakang segera menghilang dari pandangan. Senior Motian, apakah portal teleportasi lain yang Anda sebutkan berada di kedalaman gurun ini? Setelah mereka terbang selama 1/4 jam, pemandangan di sekitarnya sedikit berubah. Ouyang Ming bertanya dengan cemas. Jika terlalu dekat dengan alun-alun itu, bukankah portal itu akan ditemukan oleh kekuatan lain? Anda akan tahu kapan kita sampai di sana. Motian berkata terus terang.
Ouyang Ming tersenyum kecut dan menutup mulutnya dengan bijaksana. Mereka terbang 1 jam lagi, dan pemandangan di depan akhirnya berubah. Itu bukan lagi gurun tak berujung, melainkan pegunungan tinggi. Beberapa vegetasi hijau secara bertahap muncul di pegunungan, menambah vitalitas pemandangan. Saya tidak menyangka luas lantai ini begitu luas. Zhao Qianying bergumam pada dirinya sendiri. Mereka telah terbang sejauh 30.000 mil, namun mereka masih belum melihat ujungnya sama sekali. Kita sudah sampai. Portalnya ada tepat di bawah. Mo Tian tiba-tiba berkata dan terjun ke bawah. Liu Ming dan yang lainnya terkejut saat mereka buru-buru mengikuti dari belakang. Setelah beberapa saat, mereka muncul di pegunungan di bawah. Ada sebuah danau hitam dengan radius lebih dari 10 mil di antara pegunungan. Danau hitam ini sudah tidak asing lagi bagi segelintir orang. Itu sama dengan kualitas air danau yang mereka temui di labirin hutan di tingkat 4. Air danau berwarna hitam pekat, dan beberapa ikan berukuran ramping terlihat dari waktu ke waktu. Senior Mo Tian, maksudmu portal teleportasi ada di dasar danau ini? Liu Ming melihat sekeliling beberapa kali, tetapi dia tidak menemukan apapun, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan ekspresi agak jelek. Ya, dan ada pohon spiritual yang luar biasa di dasar danau. Ia menghasilkan buah kenaikan, yang sangat membantu untuk meningkatkan budidaya. Buah ini matang sekali dalam kurun waktu puluhan ribu tahun. Saya memetik beberapa buah matang terakhir kali saya datang ke sini. Mungkin batch lain sudah matang sekarang. Kita bisa pergi dan melihat-lihat. Mo Tian berkata dengan ringan. Buah kenaikan? Liu Ming terkejut. Dia belum pernah mendengar buah ini sebelumnya. Zhao Qianying dan Ouyang Ming juga tercengang. Jelas mereka juga tidak mengetahuinya. Ascending Immortal Fruit adalah benda spiritual yang telah punah di zaman kuno. Kalian para junior tentu saja tidak akan mengetahuinya. Anda akan melihatnya nanti, kata Mo Tian ringan, lalu dia terbang langsung ke danau. Melihat ini, Liu Ming dan yang lainnya segera mengikuti. Begitu mereka memasuki danau, ikan-ikan kecil berwarna perak segera menyerbu satu demi satu. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya perak dan melesat dari segala arah seperti tetesan air hujan berwarna perak. Jumlahnya tak terhitung jumlahnya, dan pemandangannya sangat spektakuler. Liu Ming dan yang lainnya telah lama mendengar tentang ikan jarum rebus ini dari Mo Tian, mengetahui bahwa ikan perak kecil ini terlihat biasa saja, tetapi kekuatan serangan mereka di dalam air sangat luar biasa. Mereka segera melancarkan cara pertahanannya. Ouyang Ming meneriakkan dan mengeluarkan perisai hitam yang tergantung di atasnya. Lapisan cahaya kristal hitam segera muncul di perisai, menyelimutinya tanpa celah. Ikan-ikan kecil berwarna perak di sekitarnya segera terpental oleh cahaya hitam. Meskipun ikan jarum rebus ini pandai menghancurkan perisai kekuatan spiritual, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap cahaya kristal hitam di sekitar tubuh Ouyang Ming. Di sisi lain, Zhao Qianying mengenakan baju perang merah lagi, menutupi dirinya dengan lapisan lampu merah. Begitu ikan jarum rebus itu menyentuh lampu merah, langsung berubah menjadi asap hitam. Liu Ming langsung melepaskan mutiara sungai gunung abadi untuk melindungi dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat ikan jarum rebus itu, mereka tidak mungkin menghancurkan pertahanan mutiara sungai gunung. Mo Tian adalah yang paling aneh. Dia hanya melemparkan lapisan tipis udara hitam ke sekeliling tubuhnya, tetapi ikan jarum rebus menghilang ketika mereka terbang ke udara hitam. Ouyang Ming dan Zhao Qianying kagum dengan kemampuannya. Mata Liu Ming bersinar dengan cahaya ungu. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa ikan jarum rebus itu diubah menjadi aliran aura dan menyatu dengan udara hitam di sekitar Mo Tian, membuat udara hitam lebih tebal. Meskipun perubahan yang ditimbulkan oleh setiap ikan jarum rebus sangat kecil, jika jumlahnya ribuan, itu masih merupakan buff yang besar. Liu Ming sedikit terkejut. Dia pernah melihat situasi serupa di lantai 4 sebelumnya, dan mau tak mau dia mewaspadai kemampuan Mo Tian. Walaupun ikan jarum rebus di telaga ini banyak sekali, namun dengan kemampuannya, ikan-ikan tersebut dapat dibersihkan dengan cepat.